Kelihatan, Dok? Sudah dok, Slide-nya masuk. jelas ini. Oke. Ya, Ya, jelas. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurita, spesialis anak. Malam ini kita akan review tentang gejala yang sering sekali dialami oleh anak ya. Judulnya adalah serba-serbi demam pada anak. Sebagai pendahuluan, mengapa kita harus mengenal demam pada anak? Ternyata survei demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebesar 30% balita mengalami demam dan 74% dari anak-anak yang mengalami demam itu dibawa ke fasilitas kesehatan. Sehingga kita semua setuju bahwa demam adalah masalah medis yang akan kita sering temui di lapangan. Secara umum sebetulnya demam itu apa sih? Demam itu adalah respon normal tubuh terhadap suatu kondisi infeksi atau kondisi abnormal lainnya. Pada anak, biasanya demam itu bersifat self-limiting disease dan sebagian besar disebabkan oleh virus, bahkan beberapa kasus seringkali kita tidak menemukan di mana sumber infeksinya. Orang tua sebagian merasa bahwa demam itu suatu hal yang berbahaya ya, sebesar 74% kasus. Sehingga mereka selalu berkaitan bahwa demam itu nanti takut kejang demam atau takut menyebabkan kerusakan otak. Dan seringkali menimbulkan kegelisahan tentang mengapa anaknya demam dan berpikir bahwa demam itu selalu berhubungan dengan penyakit yang parah. Sehingga timbullah istilah namanya feverfobia. Nah, pemikiran inilah yang akhirnya membuat hampir 90,3% orang tua membawa anaknya berobat ketika mengalami demam. Nah, ini penelitian yang menarik menurut saya ya. Jadi ini penelitian oleh Villarejo, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua mengatakan anaknya mengalami demam ketika suhunya sebagian besar masih pada 37 derajat Celcius, walaupun 38 derajat Celcius juga menunjukkan proporsi yang cukup tinggi. Artinya bahwa dari gambaran kurva ini dapat menunjukkan bahwa kondisi feverfobia itu akan seringkali dialami oleh orang tua di masyarakat. Nah, mengapa ini bisa demikian? Oleh Villarejo disebutkan bahwa ternyata sebagian besar orang tua mendiagnosis demam melalui sentuhan kulit pada anaknya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengukur suhu tubuh anak dengan termometer. Kondisi lain juga menyebutkan adalah kurangnya informasi, kemudian pengalaman orang tua di masa lalu ya, misalnya anak yang pertama mengalami kejang demam sehingga menimbulkan kegelisahan, adanya insting ya, biasanya ibu tuh seringkali menggunakan instingnya, dan juga usia anak sangat mempengaruhi tindakan orang tua. Semakin muda usianya, biasanya tingkat kecemasannya juga akan semakin tinggi. Bagaimana juga peran neneknya, kemudian pengasuhnya, itu mempengaruhi persepsi orang tua tentang demam dan bagaimana akses mereka ke fasilitas kesehatan. Semua kondisi ini akhirnya mempengaruhi sikap orang tua dalam menghadapi demam. Dan tidak banyak dari mereka memberikan antibiotik dini walaupun anak mengalami demam baru di hari pertama. Nah, kekhawatiran itu ternyata tidak terbukti. Dari semua pemikiran bahwa demam menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan, ternyata hanya 2-5% balita saja yang mengalami kejang demam. Dan kita tahu bahwa demam itu sebetulnya hanyalah gejala penyakit, sehingga yang diobati sebetulnya bukan demamnya, tetapi apa yang menyebabkan demam. Sehingga kita sebagai seorang dokter dituntut untuk mampu mencari apa penyebab demam dan mampu memberikan terapi secara rasional kepada seorang anak. Nah, kita sekarang akan masuk kepada definisi demam ya. Definisi demam itu sebetulnya bermacam-macam. Kalau teman-teman lihat dari berbagai macam referensi, banyak sekali istilah demam. Tetapi kita ambil salah satu definisi yang seringkali kita gunakan di masyarakat, dan biasanya pada suhu itu anak sudah mulai gelisah dan juga menimbulkan kepanikan pada orang tua. Yaitu adalah keadaan suhu tubuh di atas nilai normal lebih dari 38 derajat Celcius yang harus diukur dengan alat pengukur suhu.
Nah, kalau kita lihat suhu tubuh normal seorang anak dengan alat ukur suhu itu bervariasi, baik di aksila, oral, rektal, ataupun infrared. Tetapi secara umum dikatakan bila sudah lebih dari 38 derajat Celcius, maka dikatakan anak menderita demam. Ini adalah definisi demam menurut alat ukurnya, mungkin teman-teman bisa baca ya, ini di aksila, tentu akan berbeda ketika kita mengukur suhu tubuh anak bila di rektal. Perbedaan suhu rektal dengan aksila bisa sekitar setengah sampai 1 derajat Celcius. Nah, cara pengukuran suhu sebetulnya menentukan tinggi rendahnya suhu ya. Banyak sekali alat ukur suhu yang ada di masyarakat, tetapi tentu kita untuk anak memilih mana yang aman, yang mudah, yang tidak invasif dan murah, dan dengan cepat dapat menggambarkan core temperatur dengan tepat, jadi suhu inti dengan tepat. Di lapangan secara teknik itu dibedakan menjadi dua, yaitu suhu pengukuran tubuh secara invasif dan non-invasif. Yang invasif ini biasanya kita kerjakan sebatas pada penelitian atau kita kerjakan di ICU. Nah, kita lihat sekarang coba kita kenali dulu rektal ya. Rektal itu sebetulnya dia mendekati suhu core temperatur. Tapi dia biasanya lebih tinggi setengah derajat Celcius. Dia betul tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman kepada seorang anak dan meningkatkan risiko infeksi. Sehingga pengukuran suhu rektal ini tidak rutin dikerjakan di lapangan dan biasanya kita kerjakan untuk pasien anak yang dirawat di ICU. Sementara suhu termometer oral ya yang kita mengukur dengan oral itu biasanya dipakai pada anak-anak yang kooperatif. Tapi kita ingat bahwa itu bisa dipengaruhi oleh suhu yang ada di sekitar mulut, baik oleh makanan atau minuman yang dimakan oleh seorang anak. Yang sering kita gunakan adalah termometer aksila. Termometer aksila ini direkomendasikan oleh AAP untuk neonatus dan anak. Cuman memang dia ada perbedaan suhu dengan suhu rektal sebesar setengah sampai 1 derajat Celcius. Nah, termometer yang sebetulnya baik digunakan dan mendekati suhu core temperatur adalah termometer timpani, karena dia tidak dipengaruhi oleh kondisi infeksi, serumen, tangisan, dia lebih mudah dan cepat, tetapi tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 2 tahun karena kanal telinganya masih sempit. Akan tetapi termometer timpani ini harganya cukup mahal dan mungkin tidak semua orang bisa mudah untuk memilikinya. Yang kelima adalah termometer temporal arteri ya. Biasanya kita letakkan di dahi yang sering kita lihat sekarang. Dan ini lebih nyaman, biasanya digunakan untuk screening pada anak usia 1-4 tahun, akan tetapi dia sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan sehingga kurang valid untuk digunakan sebagai diagnosis. Nah, dari berbagai macam alat termometer tadi, ini ada rekomendasi yang teman-teman bisa gunakan di lapangan. Jadi pada bayi sampai usia 2 tahun untuk kita tahu suhu pasti adalah dengan menggunakan rektal. Cuman hati-hati ya pada pemakaian rektal tadi seperti saya jelaskan, sehingga lebih direkomendasikan menggunakan termometer aksila. Pada anak usia 2-5 tahun, kita bisa menggunakan kedua alat ukur di atas ditambah dengan timpani. Pada anak di atas 5 tahun sudah bisa menggunakan termometer oral karena biasanya pada usia ini anak lebih kooperatif. Ini penjelasan lebih detail. Nah, patofisiologi demam. Suhu tubuh kita itu ada 3 macam ya. Jadi suhu yang ada di pusat pengatur suhu disebut dengan core temperatur. Pada suhu ini biasanya dipertahankan konstan antara 37 kurang plus minus 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Untuk mengetahui suhu core temperatur, biasanya kita ukur tadi di timpani, arteri pulmonalis, esophagus distal, dan nasofaring. Yang 3 terakhir ini rasanya tidak mungkin kita kerjakan di praktek sehari-hari, tetapi untuk termometer timpani ini sebetulnya bagus, akan tetapi penggunaannya dibatasi oleh usia, yaitu tidak direkomendasikan pada anak di bawah 2 tahun dan alatnya cukup mahal ya. Apabila kita menggunakan termometer rektal, kita harus ingat bahwa itu suhunya setengah derajat lebih tinggi dari core temperatur. Pada termometer rektal, biasanya kita menganggap bahwa suhu yang sudah di atas 38 derajat Celcius dianggap tidak normal, apalagi bila disertai dengan gejala klinis. Kemudian yang kedua adalah temperatur kulit ya. Temperatur kulit ini sangat tidak stabil dan dipengaruhi oleh suhu lingkungan, misalnya suhu panas, suhu dingin tentu akan mempengaruhi
termometer kulit ya, karena itu pada temporal termometer tidak direkomendasikan pada anak yang misalnya dia habis beraktivitas berat, kemudian kita lakukan pengukuran suhu dengan temporal karena banyak sekali biasnya. Yang ketiga adalah body temperature. Body temperature adalah hasil keseimbangan antara produksi panas dan pengeluaran panas pada seorang anak. Nah, tubuh kita sebetulnya pada prinsipnya dipertahankan dalam kondisi yang stabil ya. Jadi tidak dalam kondisi tadi suhu 37 derajat Celcius plus minus 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Apabila di dalam tubuh seorang anak, misalnya di luar tubuh hawanya panas, maka otak akan memerintahkan pengeluaran panas dengan cara vasodilatasi dan juga pengeluaran keringat yang cukup banyak sehingga suhu tubuh akan turun. Begitu pula sebaliknya, apabila suhu di luar tubuh itu dingin, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk menghasilkan panas dengan cara vasokonstriksi supaya penguapan itu dikurangi, dan yang kedua adalah dengan kontraksi dari otot sehingga suhu tubuh seorang anak mengalami peningkatan dan suhu tubuh core dipertahankan dalam kondisi yang stabil. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa core temperatur dipertahankan dalam kondisi stabil. Apabila dia turun atau misalnya dia dingin di bawah 34, maka respon tubuh itu tentu adalah untuk menghasilkan panas. Dan tentu juga akan mempengaruhi tingkat kesadaran seorang anak ya, mulai dari penurunan kesadaran ataksia, stupor, sampai apatis. Nah, pada kondisi hipertermia atau panas, itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran, kemudian produksi keringat, kemudian menggigil ya, jadi supaya kontraksi otot ditingkatkan sehingga tubuh anak mengalami peningkatan. Nah, produksi panas selain dari aktivitas otot dengan menggigil, kemudian juga dapat dipengaruhi oleh peningkatan dari basal metabolic rate, hormon, baik itu tiroid ataupun kortisol, aktivitas kimia sel, dan metabolisme tubuh, sehingga semua aktivitas ini akan mengakibatkan produksi panas pada seorang anak. Nah, apabila suhu tubuh terlalu tinggi, maka terjadi suatu mekanisme kompensasi ya. Jadi tubuh kita berusaha untuk mengeluarkan panas sehingga terjadi keseimbangan sesuai dengan core temperatur yaitu 37 plus minus 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Yaitu satu melalui proses radiasi, melalui gelombang elektromagnetik ya. Kemudian evaporasi yaitu penguapan, konduksi melalui udara ataupun melalui benda yang menempel pada tubuh seorang anak, dan juga melalui konveksi yaitu aliran udara. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh seorang anak banyak sekali, mulai dari usia, aktivitas fisik, hormonal, stres, siklus sirkadian, dan juga lingkungan. Jadi terkadang pada seorang anak, antara anak satu dan anak yang lain memiliki range suhu yang berbeda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ini adalah gambaran suhu tubuh seorang anak dalam satu hari. Jadi tubuh manusia itu memang sudah diatur pada saat malam hari, metabolisme akan menurun. Pada malam hari ada namanya hormon melatonin yang mencapai puncak di saat tengah malam, sehingga seorang anak cenderung untuk tidur dan beristirahat. Nah, pada saat tengah malam itu, maka suhu tubuh akan mencapai level yang terendah, diikuti dengan kadar kortisol yang bersifat sebagai antiinfeksi juga dia rendah. Jadi pada saat tengah malam, pada saat kita istirahat, memang basal metabolic rate itu diturunkan, sehingga memang disetting bahwa pada saat itu suhu tubuh manusia pada posisi yang terendah, diikuti dengan penurunan kortisol. Kondisi ini disebut sebagai variasi diurnal. Jadi variasi diurnal adalah ketika hormon kortisol mengalami penurunan pada tengah malam. Nah, dalam arti klinis nanti akan kita lihat bahwa orang tua akan menyampaikan kepada kita ketika pagi hari, maka anak suhunya akan cenderung dingin ya, karena kortisol pada pagi hari cenderung tinggi. Kita tahu bahwa dia bertindak sebagai antiinfeksi. Kemudian ketika malam hari, ketika kortisol turun, suhu tubuh anak
akan meningkat karena antiinfeksinya sudah habis. Nah, kondisi peningkatan suhu tubuh di malam hari inilah yang menyebabkan peningkatan kekhawatiran tentang demam pada seorang anak. Jadi variasi diurnal ini nanti akan teman-teman seringkali lihat dan akan temukan di klinis. Biasanya nanti orang tua akan menyampaikan bahwa pada saat pagi anaknya aktif dok, kemudian menjelang maghrib anaknya panas lagi sampai seharian menjelang dini hari. Ini namanya variasi diurnal dan memang sudah diatur oleh tubuh kita tadi bahwa pada saat malam memang hormon kortisol itu harus turun supaya seorang anak bisa istirahat dengan optimal bila dia tidak sakit. Tapi tentu kondisi ini akan membuat orang tua menjadi khawatir sehingga menimbulkan istilah tadi yaitu fever phobia. Nah, bagaimana patofisiologi demam? Pencetus demam itu yang pertama adalah eksogenus pirogen. Jadi eksogenus pirogen itu bisa berupa virus, bakteri, jamur, endotoksin, ikatan kompleks antigen antibodi, dan juga obat-obatan. Kondisi eksogenus pirogen ini akan mengaktifasi dari sistem fagositosit dari leukosit dan juga mensensitisasi dari T-sel. Kondisi ini akan menyebabkan teraktivasinya sistem imun alamiah atau innate immunity, yaitu monosit, makrofag, dan neutrofil, yang lebih lanjut akan mengaktifasi endogen pirogen. Melalui endogen pirogen inilah dia akan mengaktifasi pusat pengatur suhu di hipotalamus, dan melalui prostaglandin dia akan menghasilkan panas. Apabila endogen pirogen ini sudah dihasilkan, dia juga akan mengaktifasi dari sistem imun dapatan, yaitu melalui T-sel. Nah, bila kita lihat lebih lanjut, interleukin akan mengaktifasi fosfolipid di sel endotel, sehingga melalui fosfolipase dia akan mengaktifasi arakidonik asid, dan juga berubah menjadi endoperoxide melalui enzim siklooksigenase, dan kemudian menghasilkan prostaglandin yang akan memicu terjadinya panas. Nah, ini tadi mekanisme lebih detailnya. Jadi ketika ada bakteri yang dikenal mengandung lipoprotein sakarida, maka dia akan mengaktifasi dendritic cell. Kemudian dendritic cell yang teraktivasi, dia akan menghasilkan selain interleukin 1, juga ada interleukin 6, TNF-alpha, dan interferon gamma sebetulnya ya. Kemudian dia akan menghasilkan mediator tadi, prostaglandin, yang akan secara langsung mengaktifasi pusat pengatur suhu. Ketika ada prostaglandin, maka mekanisme tubuh adalah berusaha meningkatkan suhu tubuh mengikuti suhu core temperatur. Melalui apa? Melalui enzim tadi namanya, melalui aktivitas simpatis dan juga aktivitas somatik. Aktivitas simpatis melalui norepinefrin dan aktivitas somatik melalui asetilkolin. Aktivitas norepinefrin wujudnya adalah vasokonstriksi dan juga mengaktifasi dari lemak coklat. Kemudian untuk somatik, aktivitas somatik dia akan mengaktifasi otot untuk seorang anak akhirnya menggigil. Sehingga nanti pada anamnesis teman-teman akan mendapatkan bahwa anak saya kedinginan dok sebelum panas. Nah itu sebetulnya proses itu adalah proses tubuh untuk menghasilkan demam, mengikuti perintah dari pusat pengatur suhu yang dipengaruhi oleh mediator inflamasi, baik yang bersifat eksogen pirogen ataupun endogen pirogen melalui interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alpha. Nah, ini mekanisme tadi yang saya jelaskan ya. Nah, hati-hati pada neonatus. Neonatus adalah fase di mana seorang anak sangat rentan. Kenapa? Karena dia memiliki fase ring suhu yang sempit dan dia tidak mampu menghasilkan panas melalui mekanisme yang saya jelaskan tadi. Dia tidak mampu menggigil, sistem dia untuk vasokonstriksi juga masih belum terlalu baik ya, sehingga dia menghasilkan panas butuh waktu yang lebih lama. Terlebih lagi pada bayi-bayi yang prematur, cadangan lemak coklatnya juga masih sedikit, dan biasanya produksi hormon tiroidnya juga masih rendah. Nah, bila kita lihat di sini pada bayi, ketika ada pengaruh lingkungan yang dingin, maka itu akan ditangkap oleh reseptor yang ada di kulit. Reseptor atau suhu yang ditangkap oleh reseptor di kulit tadi diteruskan ke pusat pengatur suhu di anterior hipotalamus, kemudian akan mengaktivitas sistem
simpatis ya. Sistem simpatis itu akan mengaktifasi melalui norepinefrin yang akan mempengaruhi cadangan lemak coklat. Pada bayi, vasokonstriksi dan mekanisme menggigil masih belum berjalan dengan baik sehingga disebut sebagai non-shivering thermogenesis ya. Jadi norepinefrin tadi akan mengaktifasi lemak coklat, kemudian mengaktifasi norepinefrin lebih lanjut dan mempengaruhi produksi tiroid pada neonatus. Jadi secara gampang disebutkan bahwa neonatus itu dia tidak bisa menghasilkan panas seperti pada balita ya. Tadi kalau kita ingat pada balita itu dia bisa menggigil, vasokonstriksi, kemudian ada pengaruh hormon tiroid, ada pengaruh dari norepinefrin dan asetilkolin. Sementara pada neonatus dia sangat menggantungkan dari fungsi lemak coklat. Kemudian lemak coklat itulah yang akan mengaktifasi norepinefrin dan untuk memerintah tiroid melalui sistem hormonnya untuk menghasilkan demam dan menyesuaikan dengan suhu core temperatur. Hati-hati pada prematur karena dia produksi hormon tiroidnya masih belum bagus atau terkadang rendah sehingga produksi panas ini malah justru berjalan tidak baik karena perintah yang dikeluarkan oleh lemak coklat tidak dapat diteruskan stimulasinya oleh hormon tiroid. Nah, pada neonatus juga sangat sensitif sekali untuk pengeluaran panasnya ya. Sama seperti anak, kehilangan panas sebagian besar terjadi dari proses radiasi, kemudian penguapan atau evaporasi, konveksi, dan juga konduksi, yaitu melalui permukaan dari apa yang menyentuh bayi ketika dia tidak memakai pakaian. Nah, sebetulnya apakah demam itu bermanfaat? Dikatakan bahwa sebetulnya demam itu adalah suatu respon imun adaptif yang diperlukan oleh seorang anak. Dan dia juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, menghambat ketersediaan zat besi untuk kelangsungan hidup bakteri, dan mengaktifasi sistem imun adaptif ya. Jadi sebetulnya demam itu sifatnya adalah protektif. Namun hati-hati, ketika suhunya sudah hiperpireksi lebih dari 41 derajat Celcius suhu rektal, dia akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada tingkat seluler, pada tingkat lokal, dan juga akan berpengaruh pada tingkat sistemik, yaitu awalnya pada sistem GI tract, di mana dia meningkatkan translokasi bakteri, meningkatkan permeabilitas dari sistem saluran cerna, kemudian menyebabkan penurunan aliran darah sehingga terkadang terjadi perubahan kesadaran pada seorang anak. Setelah itu juga peningkatan detak jantung, detak nafas. Pada panas yang terlalu tinggi, terkadang aliran darah ke organ-organ perifer seperti ginjal juga mengalami penurunan sehingga bisa mengalami suatu kondisi akut kidney injury. Nah, penyebab demam dari skema tadi yang pertama adalah pirogen, eksogen, dan endogen. Kemudian adanya ketidakseimbangan antara produksi panas dan pengeluaran panas. Dan yang ketiga adalah pembuangan panas yang tidak efektif. Secara umum dikatakan bahwa demam disebabkan oleh suatu kondisi infeksi, penyakit kolagen vaskular, dan keganasan. Kemudian yang kelompok kedua adalah akibat produksi panas yang berlebihan, baik karena hipertiroid, penggunaan obat salisilat, kemudian malignan hipertermia, atau suhu lingkungan yang sangat panas. Dan kelompok yang ketiga adalah ectodermal dysplasia, heat stroke, dan keracunan antikolinergi. Pada kelompok 1, kita bisa menekan panas dengan antipiretik, sementara kelompok 2 dan kelompok 3 tidak dapat diturunkan dengan antipiretik. Bagaimana dengan anak-anak? Pada anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu non-infeksi, infeksi dengan penyebab panas yang tidak jelas. Non-infeksi di sini contohnya adalah misalnya pada anak-anak tumbuh gigi, pasca imunisasi, kemudian kurang cairan, hiperaktivitas, faktor lingkungan, autoimun, keganasan, dan obat-obatan. Sementara pada kondisi infeksi seringkali disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Namun ini hanya sekitar 20-40%. Sehingga sebetulnya panas pada anak lebih didominasi oleh kondisi non-infeksi. Dan yang ketiga adalah penyebab yang tidak jelas. Nah, kemudian kita belajar tentang pola demam. Pola demam sangat dipengaruhi oleh usia anak dan perjalanan penyakit. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada neonatus,
proses dia menghasilkan panas masih belum terbentuk dengan sempurna. Sehingga kita tidak boleh menggunakan keluhan demam saja untuk menentukan neonatus mengalami infeksi berat atau tidak. Namun pada bayi yang lebih besar sampai pada anak usia kurang dari 5 tahun biasanya demam tinggi ya yang lebih dari 40 derajat itu biasanya dia menunjukkan infeksi bakteri yang serius atau malah hanya infeksi virus ya, karena biasanya infeksi virus memang demamnya cenderung akan mendadak tinggi. Nah, perlu kita ingat bersama bahwa menegakkan penyebab penyakit hanya berdasarkan pola demam saja itu kurang tepat, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, yang pertama adalah pola demam karena infeksi bakteri, ya. Ada masa inkubasi di mana diawali dengan suatu kondisi infeksi sampai munculnya gejala klinis, di mana yang khas pada infeksi bakteri itu demamnya makin lama makin tinggi dan tidak pernah mencapai nilai normal suhu tubuh seorang anak. Berbeda dengan infeksi virus, rata-rata infeksi virus itu dia ada fase sekitar 1-7 hari dan biasanya dia akan menurun pada hari kelima sampai hari ketujuh. Bagaimana dengan infeksi parasit? Sama seperti infeksi bakteri, dia akan cenderung naik tinggi, tetapi penurunan suhu masih didapatkan penurunan suhu tubuh yang bisa mencapai nilai normal, namun makin lama dia akan menjauhi nilai normal. Bila kita lihat yang infeksi bakteri tadi, dia tidak pernah mencapai nilai normal dan bahkan cenderung akan naik dalam waktu cepat, dan biasanya anak disertai dengan klinis yang toksik. Nah, pola demam lainnya adalah pola demam kontinu. Jadi pola demam kontinu itu adalah suhu tubuh panas terus-menerus yang memiliki fluktuasi tidak lebih dari 1 derajat Celcius dalam 24 jam. Ini biasanya pada lumbar pneumonia, ISK, endokarditis, dan brucellosis ya. Jadi dia ada penurunan suhu tapi tidak lebih dari 1 derajat. Sementara pada demam remiten itu sama, dia tidak pernah mencapai nilai normal, tetapi perbedaan suhu tertinggi dan suhu terendah lebih jauh ya, bisa lebih dari 2 derajat Celcius. Biasanya pada tifus, pada infeksi saluran pernafasan atas yaitu virus dan mikoplasma. Nah, pada demam intermiten itu terjadi penurunan suhu yang mampu mencapai nilai normal dalam 24 jam. Dan biasanya ada variasi diurnal tadi ya, sesuai dengan siklus hormon kortisol dan perbedaan suhunya lebih dari 1 derajat. Ini khas didapatkan pada malaria ya. Ada demam quotidian, yaitu di mana dia ada demam dengan siklusnya 24 jam, ada demam tertiana, yaitu demam dengan siklus 48 jaman, dan kuartan yang siklus demamnya 72 jam. Nah, ini bila kita lihat tadi intermiten dan remiten, di mana pada demam yang remiten terjadi penurunan suhu tapi tidak lebih dari 1 derajat Celcius, sementara pada intermiten bisa mencapai lebih dari 2 derajat Celcius. Kemudian adalah demam septik ya. Demam septik itu adalah demam yang berangsur-angsur tinggi sekali pada malam hari, tapi mencapai normal pada pagi hari ya. Kemudian yang kelima adalah demam bifasik, biasanya kita temukan pada demam dengue. Jadi anak mendadak panas tinggi, kemudian suhunya menurun pada hari keempat dan kelima dan keenam, kemudian pada hari ketujuh kembali mencapai suhu normal anak. Kemudian Epstein, ini biasanya pada kanker ya, jadi ada fase febris dan afebris terjadi secara bersamaan, biasanya selang dalam 3 hari, jadi demam naik 3 hari, kemudian turun lagi dalam 3 hari, dan yang terakhir adalah low grade fever, jadi biasanya anak menderita summer dalam waktu yang lama, itu jangan lupa dipikirkan suatu tuberkulosis karena kita menduduki peringkat kedua dunia. Yang kemudian kita masuk pada klasifikasi demam. Nah, pada anak, demam dibedakan yang pertama menurut umur. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa neonatus memiliki patofisiologi demam yang berbeda, dan dia adalah fase kehidupan seorang anak yang masih sangat imatur. Sehingga kita membagi menjadi 3 kelompok, yaitu demam pada usia kurang dari 3 bulan, kemudian 3-36 bulan, dan lebih dari 36 bulan. Pada usia kurang dari 3 bulan, seringkali infeksi bakteri serius tidak disertai demam.
Jadi pada usia 3 sampai 36 bulan teman-teman harus melihat klinis pasien juga. Jadi jangan hanya berpatokan pada manifestasi demam saja. Evaluasinya kita bisa menggunakan scoring menurut YOS dan juga Rochester kriteria. Nah, ini adalah screening YOS. Jadi, screening ini nanti akan dijumlah totalnya berapa. Semakin tinggi skornya, tentu resiko bakteri infeksi yang berat akan semakin tinggi. Kita cut off-nya menggunakan nilai 10. Apa aja yang dinilai? Satu adalah kualitas tangisan. Jadi, kalau bayi itu nangisnya udah lemes, merintih, nah itu berarti dia termasuk dalam skor 5 ya. Bagaimana reaksinya terhadap orang tua, terhadap pengasuh ataupun dokter? Apakah dia bisa memberikan respon yang baik ya? Apakah sesekali terkadang nangis, apakah nangis terus seperti kesakitan, itu dievaluasi ya. Kemudian tingkat kesadarannya. Setelah itu warna kulitnya dan juga status hidrasi dan juga responnya dia terhadap pengasuh tadi ya. Kemudian di total untuk kita memperkirakan apakah seorang bayi mengalami infeksi bakteri yang serius. Kriteria lain yang kita gunakan adalah kita fokus pada Rochester saja ya, supaya tidak terlalu banyak. Pada kriteria Rochester, apabila bayi itu lahir cukup bulan, kemudian tidak memiliki riwayat antimikroba sebelumnya, misalnya pada bayi-bayi yang lahir dari ibu yang mengalami KPD lebih dari 18 jam, kemudian ibunya demam, ibunya dengan infeksi saluran kencing atau ketubannya mekonial ya. Kalau pada bayi-bayi seperti itu biasanya apabila terbukti dengan pemeriksaan laboratorium, kita berikan antibiotik. Namun bila tidak mendapatkan riwayat antibiotik sebelumnya, maka itu termasuk kriteria yang rendah ya. Jadi kriteria Rochester itu harus memenuhi ini tadi, lahirnya aterem, kemudian tidak ada riwayat pemberian antibiotik sebelumnya, anaknya aktif, tidak ada fokus infeksi, kemudian tidak ada abnormalitas yang kita temukan pada kulit, jaringan lunak, dan juga tulang. Kemudian sel darah putihnya kita periksa masih dalam range normal antara 5.000 sampai 15.000. Kemudian absolute band count-nya juga kurang dari 1.500. Jangan lupa pada neonatus kita cek juga urinnya. Kita lihat sel darah putihnya kurang dari 10, tinjanya ya. Sel darah putihnya juga kurang dari 5. Apabila kesemua ini terpenuhi dan bayinya dalam kondisi sehat, maka tidak perlu rawat inap ya. Tapi bila ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka sebaiknya bayinya harus dirawat inapkan dan diberikan antibiotik secara empiris, yaitu biasa pada bayi kita gunakan antibiotik broad spectrum, yaitu ampicillin dan gentamicin ya. Pada bayi-bayi yang memiliki resiko rendah, boleh kita pulangkan. Artinya misalnya kondisinya bagus semua, tapi anaknya demam, kita pulangkan, kemudian kita evaluasi. Jadi pulang, besok harus kontrol ya. Ini tadi yang saya jelaskan, tidak ada riwayat rawat inap sebelumnya, tidak ada pemberian riwayat antibiotik. Jika semua ini terpenuhi, ya, bayi lahir aterem dan lain sebagainya, dan pemeriksaan laboratorium normal, maka bayi dikatakan memiliki faktor resiko infeksi yang rendah. Nah, kenapa pada bayi-bayi neonatus itu memiliki resiko infeksi yang tinggi? Karena satu tadi ya, gejala demamnya jarang. Kemudian sebagian besar dari infeksi pada bayi neonatus itu disebabkan oleh bakteri yang mematikan, sehingga hampir sebagian besar dari neonatus yang mengalami demam disertai dengan gejala klinis lain, teman-teman bisa menggunakan YOS score ataupun Rochester kriteria tadi, memerlukan rawat inap dan pemberian antibiotik broad spectrum. Sementara pada anak yang usianya lebih dari 3 bulan, sampai dia menginjak usia 6 tahun, mulai di sini adalah timbul peran dari virus ya, tidak hanya bakteri, bisa juga disebabkan oleh virus. Sehingga kapan bayi harus dirawat inap apabila memenuhi kriteria tadi, YOS score atau Rochester score. Tapi apabila klinis masih bagus, maka bayi bisa diperkenakan untuk pulang, tetapi diminta untuk kontrol keesokan harinya. Nah, ini adalah skor yang kita bisa gunakan untuk memprediksi infeksi serius bakteri pada seorang anak. Yang pertama adalah adanya keterlambatan ya.
Kemudian apakah ada faktor resiko infeksi? Kalau misalnya teman-teman jaga IGD, kemudian ada konsulan dari bidan, misalnya bayi, jangan lupa tanyakan apakah ibunya mengalami demam, berapa leukosit ibu, apakah ibu takikardi ya, keputihan, kemudian apa warna ketubannya, apakah hijau berbau atau mekuneal ya, itu harus ditanyakan sebagai faktor risiko dari infeksi pada seorang anak. Dan jangan lupa menanyakan riwayat pemberian antibiotik pada ibu. Kemudian evaluasi juga kesadarannya, suhunya, bagaimana capillary refilling time-nya, status hidrasi, laju nafas, dan kondisi hipoksia yang ditotal ya skornya. Apabila skornya 5, maka dia menunjukkan gejala infeksi yang serius ya. Nah, ini salah satunya tadi seperti yang saya sudah jelaskan, yang tadi saya katakan apakah ada ketuban pecah prematur tuh yang harus ditanyakan pada neonatus ya. Kemudian pada neonatus juga harus dilengkapi pemeriksaan tambahan, yaitu darah lengkap, CRP, dan juga neutrophil granulosit. Ini hampir sama seperti tadi. Ya, ini adalah rekomendasinya. Jadi pada bayi itu memang sebagian besar disebabkan oleh bakteri, dan apabila teman-teman nanti misalnya jaga IGD, ya skornya atau Leicester kriterianya ternyata tinggi, maka rawat inap ya. Sementara pada anak usia 3-3 tahun, kalau misalnya suhunya kurang dari 39, anaknya baik-baik saja, boleh dilakukan observasi di rumah, tetapi harus disarankan untuk kontrol ya. Sementara pada anak usia 1-3 bulan, apabila sudah dilakukan screening, tadi pemeriksaan darah lengkap ya, kita lihat leukositnya antara 5.000 sampai 15.000, kemudian kita cek pemeriksaan urinnya, leukositnya kurang dari 10, fesesnya leukositnya kurang dari 5, anaknya klinisnya bagus, maka boleh dipulangkan, tapi diminta kembali untuk kontrol keesokan harinya. Nah, ini adalah alur penegaan diagnosis pada anak yang mengalami demam ya. Jadi ketika kita mendapatkan pasien demam pada anak, kita harus mengevaluasi dulu tanda kegawatannya. Apakah anak kelihatan toksik, kemudian apakah ada obstruksi jalan nafas, apakah ada kegagalan sirkulasi, tanda-tanda susunan saraf pusat seperti kaku kuduk, penurunan kesadaran, kemudian hiperpireksia ya, suhu sampai 41,1 bila menggunakan rektal atau lebih dari 40 bila menggunakan aksila, dan ada ruam yang hemoragik. Ruam hemoragik itu biasanya kita dapatkan pada anak dengan meningokok ya, meningokok. Bila itu ada, tanda kegawatan klinis itu ada, maka dia masuk dalam kriteria yang harus rawat inap ya, sambil kita lakukan walk-up septic istilahnya ya. Apakah itu kemungkinan meningitis, sepsis, epiglottitis, pneumonia, atau perikarditis. Namun bila tidak ada tanda kegawatan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah anaknya imunokompromis. Misalnya contoh, pada anak-anak dengan kanker, anak-anak yang mendapatkan terapi steroid dengan dosis tinggi dalam waktu minimal lebih dari 2 minggu, anak-anak dengan HIV, anak-anak dengan gizi buruk, maka walaupun dia tidak ada tanda kegawatan, bila disertai dengan imunokompromis, maka wajib dilakukan pemeriksaan lengkap dengan kemungkinan suatu kondisi sepsis. Namun bila dia kondisi tidak imunokompromis, kita lihat lagi usianya. Kalau usia 0-3 bulan, rata-rata adalah kondisi infeksi yang berat sehingga memerlukan kondisi rawat inap. Tetapi pada usia 2-6 bulan, apabila panasnya tidak tinggi dan anaknya tidak tampak sakit, ya, pasien panasnya tidak tinggi dan atau tampak sehat ya, maka kalau misalnya dia tampak panasnya tinggi dan dia tampak sakit, maka kita curiga adanya suatu infeksi berat ya, ataupun misalnya sepsis, meningitis, sindrom virus, reaksi imunisasi, dan keracunan. Pada usia 6-36 bulan, kita cari infeksi lokalnya ya. Kalau misalnya ketemu infeksi lokal, misalnya ada ISPA, otitis, maka kita berikan terapi sesuai dengan infeksi lokalnya. Namun bila dia tidak didapatkan infeksi lokal pada usia 6-36 bulan, anaknya tampak sehat, suhunya di bawah
39, maka biasanya dia sindrom virus. Tapi kalau misalnya dia tidak ada fokus infeksi dan anaknya tampak sakit, maka kemungkinan dia suatu infeksi yang berat dan perlu untuk rawat inap. Nah, pada anak yang usia 36 bulan tergantung dari penyebabnya. Jadi diagram ini secara umum disebutkan adalah ketika satu yang kita harus lihat adalah kegawatan. Bila ada kegawatan, maka harus wajib rawat inap. Bila tidak ada kegawatan, lihat status imunologinya. Bila kondisi imunokompromis, maka masuk dalam kondisi sepsis. Bila tidak imunokompromis, maka lihat usianya. Bila usia di bawah 3 bulan ya secara umum, maka pasien sebaiknya rawat inap. Bila di atas 3 bulan, lihat panasnya dan lihat klinisnya. Kalau misalnya panasnya tinggi dan anaknya tampak sakit, maka dia termasuk kelompok berat, sebaiknya rawat inap. Pada usia yang di atas 3 tahun, itu lebih mudah, 6-36 bulan, lebih mudah bagi kita untuk mencari fokus infeksinya. Cari satu-satu organnya. Bila tidak ketemu, kita lihat kondisi klinis dan suhunya. Kalau anaknya klinisnya baik, suhunya masih di bawah 39, maka boleh untuk rawat inap. Tapi bila suhunya tinggi dan anaknya tampak toksik, sebaiknya disarankan untuk rawat inap. Nah, pada anak yang di atas 3 tahun, maka kita lakukan dulu pemeriksaan secara menyeluruh, karena biasanya sistem imunnya juga sudah lebih bagus ketimbang pada anak-anak yang di bawah usia 3 bulan. Nah, ini saya kira sama ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, klasifikasi suhu yang lain adalah menurut waktu ya. Jadi ada demam akut, biasanya kurang dari 7 hari, dan disertai dengan tanda lokal yang jelas. Pada demam kronis, biasanya panasnya lebih dari 7 hari, tanpa disertai tanda lokal ya. Dan yang ketiga adalah fever of unknown origin ya. Tidak diketahui jelas panasnya dari mana, biasanya disebabkan oleh karena virus. Ini adalah demam akut ya. Jadi biasanya demam akut itu ada fokus infeksinya. Kita harus cek satu-satu. Demam akut tadi kurang dari 7 hari ya. Jadi mulai dari saluran nafas, kemudian telinga, sinusitisnya, kemudian paru kita cek, saluran cerna, muskuloskeletal, infeksi saluran kencing, infeksi bakteri pada darah, dan juga meningitis. Sementara flu itu apa? Flu itu adalah ketika anak mengalami demam lebih dari 38,3 derajat Celcius, lebih dari 3 minggu pada pasien rawat jalan, atau selama 1 minggu saat pasien rawat inap, setelah dilakukan pemeriksaan penunjang yang lengkap sesuai dengan fasilitas kesehatan. Nah, biasanya flu ini adalah diagnosis sementara ya, diagnosis yang kita tuh bingung, ini sebenarnya anak ini kenapa gitu, udah dicari semuanya nggak ketemu, semuanya normal. Cuman memang pada flu ini sangat memerlukan sekali kesabaran dan ketelitian anamnesis dan juga pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang ada di fasilitas kesehatan ya. Nah, secara umum flu itu disebabkan satu adalah infeksi ya, biasanya infeksi virus ya. Memang infeksi virus itu tadi kalau lihat kita skema biasanya antara 1 sampai 7 hari, tapi bisa memanjang sampai 2 minggu. Biasanya nanti pasien juga akan recovery sendiri, anaknya klinisnya baik, setelah kita cek semuanya normal. Kemudian penyebab yang kedua adalah kolagen vaskular, yang ketiga adalah keganasan, kemudian gangguan imunologi, dan yang kelima tidak diketahui dengan jelas. Ya, ini adalah tabelnya. Jadi tadi kita tahu penyebab tertinggi adalah infeksi. Jadi flu itu biasanya yang tertinggi infeksi apa aja? Nih, satu infeksi saluran kencing, kemudian infeksi pada tulang, tuberkulosis, pneumonia, infeksi virus, dan lain-lain. Ini kasus yang jarang ya, lebih jarang. Kemudian kasus-kasus lain seperti keganasan, penyakit yang mengenai sistem muskuloskeletal, bahkan sampai tidak diketahui kenapa anak ini mengalami demam lebih dari 3 minggu ya. Dan biasanya ini kasus-kasus yang sulit yang kita perlu rujuk ke sistem kesehatan yang lebih tinggi. Nah, pada kasus flu ada beberapa anamnesis tambahan yang kita harus tanyakan ya, misalnya riwayat bepergian. Dari sejak lahir di mana? Apakah ada endemis? Misalnya ada daerah tertentu yang merupakan kompleksnya pasien TB ya, kita berpikir itu dulu ya. Atau misalnya ada peternakan ya di daerah situ, atau dekat tempat
binatang ya, binatang peliharaan. Kemudian ada riwayat kontak ya. Riwayat kontak penyakit menular TB itu nomor 2 di dunia, Indonesia harus ditanyakan. Kemudian keluarga ya yang pulang haji atau umroh ya. Kemudian ada tidak tenaga medis ya. Kemudian turis ataukah riwayat tergigit dari hewan peliharaan, peternakan atau hewan liar. Kemudian jangan lupa juga tanyakan riwayat medisnya, karena pada flu itu karena demamnya sudah 3 hari, pasti biasanya orang tua itu cenderung akan berpindah-pindah dokter, sehingga teman-teman harus tanyakan bagaimana pengobatan sebelumnya dan bagaimana respon terapinya. Kemudian riwayat transfusi, transplantasi organ, atau jaringan, kemudian penggunaan obat-obat imunosupresif. Jangan lupa tanyakan juga tumbuh kembangnya pada anak-anak yang mengalami cerebral palsy ya, atau anak-anak yang mengalami infeksi CMV, itu biasanya suhunya akan lebih sering sumber. Kita cari fokus infeksinya semuanya tidak ketemu, ternyata penyebabnya memang karena proses sentral. Kemudian tanyakan juga riwayat imunisasinya, apakah pasien mendapatkan imunisasi lengkap. Ya, jangan lupa pastikan ada BCG scar ya, BCG scar di lengan kanan pada seorang anak. Kemudian riwayat makan atau pika ya pada anak-anak malnutrisi tentu sangat rentan terjadinya infeksi, dan juga masalah psikis berperan besar terhadap pencetus suhu pada seorang anak. Nah, pada flu kita harus cek satu-satu organnya. Kemudian prosedur pemeriksaan satu tadi adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik, tes screening. Kita lakukan dulu pemeriksaan dasar, mulai pemeriksaan darah lengkap, hapusan darah tepi, LED, CRP, prokalsitonin, tes mantuk ya, kencingnya, biokimiawi rutin, misalnya SGOT, SGPT, foto radiologi dan juga kultur. Bila tidak ketemu, baru kita masuk ke pemeriksaan autoimun ya. Misalnya autoimun, kemudian bila semuanya normal, kita masuk lagi ke pemeriksaan lebih tinggi, mulai dari untuk eksplorasi dari susunan saraf pusat dengan CT atau MRI, kemungkinan suatu keganasan dengan aspirasi atau biopsi sumsum tulang, dan suatu kondisi HIV, ataupun ekokardiografi, misalnya teman-teman mau lihat apakah ada endokarditis, misalnya seperti itu ya, dan juga fungsi lumbal, itu perlu dilakukan terutama pada neonat ya, pada anak usia 0 sampai 28 hari. Pada anak yang lebih besar mungkin tidak perlu rutin dilakukan bila tidak ada klinis, misalnya ada kaku kuduk, tidak ada kaku kuduk, maka kita tidak perlu melakukan fungsi lumbal. Bila ternyata 3 langkah ini nggak ketemu juga, biasanya kita memberikan terapi terapeutik sesuai antibiotik empirik dan memberikan NSAID ataupun steroid, kemudian dievaluasi sambil dilakukan pemeriksaan kultur. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, jadi kok dibuat skema, pemeriksaan dasar harus dikerjakan dulu, kita singkirkan ini bakteri, TB, apa malaria. Oh bukan, berarti kita masuk tadi ke pemeriksaan imunologi dan pemeriksaan virus. Nggak ketemu juga, oh kita lakukan pemeriksaan ke arah malignansi ya, nggak ketemu juga, kita jalan ke arah sentral ya. Nah, pada neonatus dia memiliki atau usia 3 sampai 36 bulan, dia memiliki referensi nilai leukosit yang sedikit berbeda dengan anak di atas usia 3 tahun ya. Jadi pada mereka kita menggunakan cut off-nya itu 15.000 ya. 15.000 itu biasanya sudah suatu kondisi infeksi bakteri yang serius. Sementara pada neonatus kita menggunakan nilai leukosit di bawah 6.000 dan di atas 30.000. Jadi nanti kalau terima hasil lab jangan kaget kok neonatus sampai 37.000 karena memang dia normalnya itu cut off-nya 30.000 ya. Dan jangan lupa melihat iteраsionya. Jadi perbandingan antara step dengan total sel neutrofilnya itu harus lebih dari 20% ya. Oke. Nah, pada neonatus sebetulnya kita lebih sensitif itu menggunakan CRP dan prokalsitonin. Jadi teman-teman kalau pada neonatus itu biasanya leukosit di awal mungkin masih normal, tapi CRP dan prokalsitoninnya itu biasanya dia naik duluan. CRP-nya udah lebih dari 2, prokalsitoninnya juga biasanya sudah cut off-nya infeksi bakteri. Jadi kalau misalnya teman-teman misal menemukan jaga IGD ada bayi lahir dari ibu dengan demam, atau ibunya takikardi, atau ibunya leukositosis, atau ibunya ada infeksi saluran kencing, atau ibunya dengan riwayat pemberian antibiotik sebelumnya, ada riwayat keputihan, ketuban mekonial, bau, ada KPD,
lebih dari 18 jam. Leukositnya masih normal, tapi CRP-nya sudah positif. Anaknya klinis masih bagus ya. Atau misalnya CRP sudah positif disertai dengan prokalsitonin yang sudah mengarah bakteri, maka pada neonatus tidak perlu menunggu sampai klinis berat ya. Ada istilahnya adalah antibiotik precaution. Kita berikan antibiotik broad spectrum yaitu ampicillin dan gentamicin selama 3 hari, sambil dalam 3 hari itu kita evaluasi klinisnya. Apabila dia membaik, maka cukup 3 hari kemudian pasien kontrol. Namun apabila terjadi perburukan, kita lakukan walk-up septic. Walk-up septic pada neonatus itu adalah satu kultur darah, urin, dan feses, dan pada beberapa center sampai dilakukan dengan lumbal fungsi. Ya, nah ini pada bayi usia kurang 3 bulan, tadi salah satu penyebab flu adalah infeksi ya. Tersering adalah ISK. Penyebab terseringnya adalah E. coli dan Klebsiella. Sehingga pemeriksaan urin di sini penting ya. Pemeriksaan urin yang paling valid sebetulnya menggunakan kateter atau aspirasi suprapubik. Yang kita lihat dari hasil kencing sebetulnya bukan hanya berapa jumlah leukosit dan berapa jumlah jumlah sel darah putih di sana ya, tetapi juga yang sangat sensitif adalah bagaimana leukosit esterasenya dan bagaimana nitritnya. Kalau misalnya teman-teman di praktek sehari-hari mengambilnya tidak dengan kateter, dengan urin kolektor, hanya menemukan leukositnya saja yang positif, tapi leukosit esterase dan nitritnya negatif, maka itu bukan ISK. Kemungkinan ada suatu kondisi kontaminasi karena pengambilan sampel. Namun tadi berbeda dengan neonatus ya. Neonatus tadi kalau masih ingat tadi yang Rochester kriteria itu jumlah leukosit lebih dari 10 pada urin sudah menunjukkan suatu kondisi infeksi pada neonatus ya. Jadi hati-hati ya, ada perbedaan usia untuk anak-anak. Kemudian pemeriksaan lumbal fungsi tadi ya, untuk neonatus yang menunjukkan gejala klinis biasanya dikerjakan semuanya. Tetapi terkadang kendalanya adalah masyarakat kita masih banyak sekali yang takut untuk dikerjakan lumbal fungsi. Sementara pada anak yang usianya lebih dari 3 bulan itu akan dikerjakan bila ada klinis ya, klinis meningitis yaitu ada kaku kuduk, ada penurunan kesadaran, kejang, ada perubahan status neurologis, itu kita kerjakan ya. Nah, fototoraks sebetulnya tidak rutin kita kerjakan bila tidak ada klinis ya. Biasanya kita kerjakan pada semua usia. Neonatus dikerjakan apabila memang klinisnya ada sesak ya. Tapi pada anak yang di atas 1 bulan, kalau memang ada klinis, misalnya teman-teman menemukan sesak, ada demam, leukosit tinggi sampai 20.000, itu boleh dikerjakan pada anak usia lebih dari 1 bulan ya. Kemudian ternyata flu itu tidak hanya terbatas pada demam lebih dari 3 minggu saja ya teman-teman ya, banyak sekali istilah, ada flu yang berkaitan dengan head-gall associated infection, ada yang berkaitan dengan HIV, ada yang berkaitan dengan kondisi neutropenia ya. Tadi yang head-gall itu tadi adalah demam yang lebih dari 38,3 pada saat rawat inap dan tidak ada fokus infeksi yang kita temukan setelah dilakukan kultur yang tadi kita sudah jelaskan di awal ya. Kemudian adalah neutropenia flu, yaitu ANC absolute neutrophil count-nya kurang dari 1000 dan kemudian disertai dengan kultur negatif dan diagnosisnya tidak dapat ditegakkan setelah 3 hari. Yang ketiga adalah HIV ya, demam lebih dari 4 minggu pada pasien rawat jalan atau 3 hari pada pasien rawat inap dengan diagnosis tidak pasti setelah 3 hari pemeriksaan. Ini kasus-kasus yang perlu dirujuk dan sifatnya sangat subspesialis, jadi kalau teman-teman menemukan sudah demam lebih dari 3 hari, dirujuk aja ya. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis anak-anak dengan flu ya? Jadi dengan flu itu yang pertama adalah suhunya ya, suhu rektal 38. Jadi kalau kita lihat definisi demam, rektal batas normalnya adalah 38, di atas 38 dikatakan demam, kemudian nggak ketemu sumber infeksinya ya. Kalau dia usia neonatus, maka wajib rawat inap. Kita walk up semuanya dengan pemberian antibiotik ya. Diobservasi 2 hari, dilihat perbaikan klinisnya. Kalau misalnya usia lebih dari 1 bulan, kita lihat bagaimana klinisnya. Tadi kita bisa lihat dengan Yos kriteria atau Rochester kriteria. Kalau dia toksik, maka wajib rawat inap dan dilakukan walk up. Bila dia tidak sepsis, kita lihat lagi usianya, klinisnya baik-baik aja,
Kita lihat usianya. Kalau usia 1 bulan sampai 3 bulan, pilihan pertama adalah dilakukan walk up semuanya, pasiennya rawat inap ya. Atau misalnya kita lakukan opsi kedua, walk up semuanya, pulang di rumah sehari, hari kedua kembali untuk check up kembali ya, dilakukan pemeriksaan fisik lagi gitu lah istilahnya. Nah, pada bayi 3 sampai 36 bulan, 3 bulan sampai 3 tahun, itu kita lihat suhunya. Kalau misalnya suhunya lebih dari 39, kita bisa observasi aja di rumah sakit 2 hari ya. Dilihat klinisnya selama 2 hari di rumah sakit, kemudian pulang, atau di walk up, hasil bagus, dia pulang, kemudian keesokan harinya kembali. Ini karena kita mengacu di luar negeri, jadi mereka sangat strict sekali ya. Sementara kalau suhunya di bawah 39, boleh diobservasi, kita lakukan walk up sambil rawat jalan. Jadi, saya ulangi ya, pada pasien FUO itu yang kita lihat satu adalah kalau usianya 38, lihat usia. Kalau misalnya usianya neonatus, wajib rawat inap. Di atas neonatus, lihat klinis. Klinisnya toksik, harus rawat inap. Klinis tidak toksik, lihat usianya lagi. Kalau misalnya usianya 1 bulan sampai 3 bulan, ada 2 pilihan. Mau walk up sambil rawat inap, atau walk up kemudian pulang, besoknya kembali. Usia 3 bulan sampai 36 bulan, lihat suhunya. Suhu 39, wajib rawat inap observasi 2 hari, atau walk up pulang besok kembali. Yang suhu di bawah 39, boleh sambil rawat jalan, kemudian diobservasi dan di walk up di rawat jalan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi patokannya adalah sel darah putih, urinalisis, dan absolute neutrophil count-nya. Nah, ketika kita ketemu pasien demam, tentu tanyakan semua riwayat demamnya. Bagaimana riwayatnya, pola demamnya, kemudian klasifikasi usianya, berapa lama demamnya, kemudian lihat keluhan penyerta lainnya, cari satu-satu fokus infeksinya, ya, kemudian riwayat penyakit sebelumnya apa, bagaimana lingkungan rumahnya, siapa aja yang sakit di sana, adakah kontak, tumbuh kembang juga harus ditanyakan pada anak-anak dengan malnutrisi. Ingat diagnosa pertama adalah TB, kedua ISK ya. Kemudian pada anak-anak yang mengalami pika, pikirkan juga kemungkinan ada kecacingan misalnya ya. Kemudian pemeriksaan fisik, kita lihat vital sign ya, tanda kegawatan, kemudian pastikan semua fokus infeksinya, dan kemudian pemeriksaan laboratorium adalah sesuai apa yang kita dapatkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan kemudian kita berikan evaluasi, kita berikan terapi sambil dievaluasi. Ya, tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk demam dan ruam ya, demam dan ruam itu juga sering pasti teman-teman temukan. Yang kita tanyakan ketika bertemu pasien demam dengan ruam adalah tanyakan bagaimana panasnya, berapa suhunya, ya, sudah berapa hari, terus munculnya ruam itu kapan? Pada saat demam tinggi atau pada saat demam turun? Pada saat demam hari keberapa muncul ruamnya, dan tanyakan di mana lokasi muncul ruam pertama kali. Bagaimana karakteristik ruamnya? Apakah dia ada indurasi? Apakah dia ada vesikelnya? Apakah dia rata aja, ceplok-ceplok, ataukah halus ya, merintis-merintis ya, kemudian munculnya di mana dulu, dari tangan, apa dari muka, apa dari tengah badan, itu harus tanya detail ya. Kemudian tanyakan juga keluhan lainnya ya, misalnya rasa gatal, keluhan yang ada misalnya di telinga, keluhan saluran cerna, mata merah, batuk pilek, itu harus ditanyakan. Riwayat imunisasi ya, misalnya sudah pernah imunisasi campak atau belum, imunisasi rubella belum, imunisasi cacar air sudah pernah atau belum, tanyakan. Kemudian riwayat bepergian untuk kita mentelusur kontak, atau obat-obatan juga yang sudah dikonsumsi. Obat-obatan di sini tujuannya adalah untuk kita mengevaluasi respon terapi dan juga mencari kemungkinan adanya reaksi alergi obat ya. Kemudian tempat tinggal misalnya adakah yang sakit yang sama, misalnya pada skabies, pada varicella, itu biasanya satu keluarga ya, pada flu Singapura, dan apakah pada saat itu kondisi endemis atau pandemi seperti sekarang ya, karena pada COVID juga bisa disertai dengan ruam. Kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, pada penyakit dengan ruam, ketika teman-teman ketemu pasien di emergency ya, kita tentukan dulu ini
dia perlu isolasi atau tidak. Setelah itu kita tentukan apakah pasiennya stabil atau tidak ya. Bila pasien tidak stabil, stabilkan dulu ya, airway, breathing, sirkulasi, ambil segera labnya, pemberian antibiotik empirik. Setelah distabilkan, kalau kondisi tidak stabil, masuk ke PICU, tapi kalau stabil, baru kita lakukan anamnesis. Tapi bila tadi pasiennya kondisi stabil, kita langsung segera anamnesis. Tadi yang saya tanyakan detail, karena ruam itu sulit ya, ruam itu perlu pendekatan khusus ya. Kemudian lihat beberapa tanda bahaya ya, tanda bahaya pasien-pasien yang harus segera, misalnya erythroderma, ada disquamasi, ada petechiae purpura, ada rasa nyeri ya, ada luka di daerah mukosa ya, curiga misalnya alergi obat ya. Jadi yang berbahaya itu adalah petechial atau purpuric rash, erythematous rash, maculopapular rash, dan vesicular atau bullous rash ya. Petechial rash kalau kita ketemu, lakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan faktor pembekuan darah, kemudian kita palpasi. Kalau terpalpasi kemudian adalah HSP, meningokok atau Rocky Mountain Spotted Fever. Kalau dia tidak terpalpasi kemungkinan di IC ya, infeksi dengan disertai kelainan koagulasi yang berat. Pada erythematous, kita walk up penyebabnya biasanya karena streptococcus ya, kita cek ASO, kemudian rapid strep, dikultur ya, kemudian cek ada Nikolsky scan enggak, Nikolsky sign enggak. Kalau misalnya ada Nikolsky sign, kemungkinan S4 atau Stephen Johnson atau toxic epidermal necrolysis, ini termasuk keganasan pada ruam. Bila tidak ada Nikolsky ya kita pikirkan diagnosis yang lain ya. Untuk maculopapular rash dan vesicular rash, kita pikirkan diagnosis yang lain. Untuk maculopapular rash, kita lihat distribusinya. Kalau dia di sentral, kita cek apakah dia sifatnya blanching ya. Blanching itu merah-merah kecil-kecil rata ya di tubuh ya. Kemungkinan bisa measles, ruseola, parvovirus, dan viral exanthem. Bila tidak bersifat blanching, kemungkinan adalah akut rheumatic fever. Kemudian bila itu lebih di tepi-tepi tubuh, cek apakah dia targetoid. Targetoid itu seperti koin ya. Kalau dia sifatnya targetoid, biasanya adalah erythema multiforme. Bila dia tidak bersifat targetoid, biasanya adalah menikosemia. Ini yang seringkali mematikan dan memerlukan tindakan segera. Nah, pada vesicular atau bular rash, kita lihat distribusinya. Kalau dia diffuse, biasanya pada cacar air, tapi bila dia terlokalisasi pada satu tempat tertentu, biasanya pada penyakit herpes. Nah, penyakit yang sekarang lagi booming ini ya, karena musim hujan adalah dengue ya. Saya cuma mengingatkan aja, teman-teman hati-hati. Dengue itu sifat demamnya mendadak tinggi, biasanya tidak respon dengan penurun panas, kemudian tiba-tiba dialisis pada hari keempat ya, sampai hari kelima, keenam, khas pada virus ya, tadi sifatnya 1-7 hari dan kemudian lisis. Kemudian hati-hati pada masa kritis di hari keempat, hari keenam, biasanya ada kondisi shock disertai dengan kerusakan organ ya. Kemudian titip pesan bahwa pada dengue kita jangan hanya terpaku pada platelet, tetapi lebih kepada berapa peningkatan hematokrit. Hati-hati bila peningkatan hematokrit lebih dari 20% dari nilai hematokrit sebelumnya atau nilai hematokrit normal sesuai populasi, hati-hati itu suatu dengue hemorrhagic fever. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, viremia dengan NS1 biasanya kita kerjakan pada hari ke-1 sampai ke-3, kemudian diikuti dengan pemeriksaan IgG, IgM dengue pada hari ke-6 sampai ke-7 dan seterusnya ya. Kemudian untuk mata, tanyakan keluhannya, apakah ada nyeri mata, pandangan ganda, fotofobia, sikret, ada eritema, ada edem, ada kemosis, dan gerakan mata yang terbatas. Kemudian telinga, cek juga ada nyerinya tidak, ada keluar sikret, bagaimana kondisi membran timpani. Kemudian ISK ini cukup sering pada anak ya, panas lama tadi ya, flu, tadi kita ingat tertinggi adalah infeksi, salah satunya ISK dan tuberkulosis. Biasanya disertai dengan dysuria, nyeri perut, sering kencing sedikit-sedikit, ada mual muntah, dan hati-hati pada berat badan anak yang sulit naik, biasanya kita cek ada kemungkinan suatu ISK atau tidak.
saluran nafas ya, mulai dari saluran nafas yang ringan, infeksi saluran pernafasan atas, sampai infeksi saluran pernafasan atas yang mengancam jiwa. Kemudian pneumonia, saya rasa teman-teman pasti sudah tahu, yaitu ada panas, batuk, dan sesak. Tidak perlu menunggu pemeriksaan radiologis ya untuk pneumonia, apalagi pada masa pandemi apabila kita menemukan anak dengan panas, batuk, dan sesak, apalagi disertai dengan tanda kegawatan nafas, baik itu sianosis, adanya penafasan cuping hidung, ada retraksi, apalagi disertai penurunan kesadaran, maka sangat boleh kita mendiagnosis seorang anak mengalami pneumonia. Kardiovaskuler ya, ada tanda-tanda gagal jantung ya, ada takikardia, hipotensi, kardiomegali, hepatomegali ya. Kemudian ada tanda khusus yang khas pada endokarditis seperti nodul Osler, lesi Jauwe, spot ya, atau murmur baru atau yang murmur yang berubah pada RHD, kemudian distensi pembuluh darah leher, ada suara bising jantung yang menjauh ya. Kemudian meningitis ya, meningitis itu tidak harus bukan penurunan kesadaran, tidak harus selalu kejang. Kadang pada anak didapatkan nyeri kepala yang hebat, malas minum, kemudian pada bayi ubun-ubunnya cembung, dengan atau tanpa kaku kuduk, dengan atau tanpa penurunan kesadaran, itu hati-hati suatu meningitis ya. Kemudian muskuloskeletal biasanya disertai dengan perubahan cara berjalan, ya, ataupun dari pemeriksaan otot kita dapatkan tanda keradangan. Kemudian kalau saluran cerna ya mual, muntah, diare, nyeri perut ya, kembung, bagaimana bising ususnya harus dicek juga. Nah, untuk tata laksana demam secara umum dikatakan adalah suportif dan simptomatis. Suportif dan simptomatis ini biasanya akan kita edukasikan kepada pasien ya. Tidak semua pasien panas itu harus rawat inap. Apa aja? Misalnya, usahakan anaknya tidur dan istirahat cukup. Tidak perlu memaksa anak untuk seharian di tempat tidur, tapi paling tidak dia tidak beraktivitas secara berlebihan sehingga suhunya semakin tinggi. Kemudian pastikan kamar memiliki sirkulasi yang baik. Tadi kita ingat bahwa cara tubuh seorang anak menurunkan suhu adalah dengan cara pertama radiasi, ya, kemudian penguapan evaporasi, kemudian konveksi ya, jadi sirkulasi kamar harus bagus, itu adalah konveksi dan konduksi. Konduksi ya, konduksi itu misalnya kompres ya, kompres anak dengan cairan suam-suam kuku atau cairan dingin yang harus diganti setiap 10-15 menit. Jangan mengompres anak pada dahi aja ya. Jadi kompres di area-area yang memiliki pembuluh darah yang banyak seperti misalnya di leher, di dada, di perut, di selangkangan, dan harus diganti setiap 10-15 menit. Jangan bungkus anak terlalu rapat ya, pakai selimut, topi, kaos kaki, itu malah panasnya nggak turun-turun, jadi pakai baju yang tipis-tipis aja. Kemudian kita harus ingat bahwa ketika anak panas, maka kebutuhan cairan juga akan meningkat. Setiap 1% kenaikan suhu tubuh seorang anak, maka kebutuhan cairannya juga akan meningkat sebanyak 10-20%. Baru kita yang terakhir adalah memberikan antipiretik ya. Dan yang paling penting adalah karena demam itu adalah gejala, maka kita harus memberikan terapi definitif sesuai dengan penyebabnya. Ini pada pasien rawat jalan ya, kalau lebih dari 7 hari tadi termasuk demam akut ya, pastikan dia bukan flu. Kalau flu tadi sudah saya jelaskan ya, ini hanya mengulang saja. Nah, untuk terapi, bila kita lihat patofisiologinya tadi adalah dari eksogenus pirogen. Maka kalau misalnya dia bakteri ya berikan dulu antibakterinya ya, antibakterinya. Kemudian ada infeksi, dia mengaktifasi tadi, kalau kita ingat dia mengaktifasi makrofag sistem imun alami ya, melalui interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alpha. Sehingga kita blok di situ dengan pemberian steroid. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan penggunaan steroid itu rutin digunakan pada anak yang demam, apalagi demamnya akut baru 1-7 hari. Kemudian blokade dari sistem interleukin sendiri ya, tapi ini jarang di Indonesia dikerjakan. Kemudian kita berikan antipiretik. Antipiretik baik paracetamol, ibuprofen, metamizol, itu dia kerjanya memblokir dari prostaglandin tadi, di mana kita tahu prostaglandin itu akan bekerja secara langsung untuk mempengaruhi pusat pengatur suhu di hipotalamus. Nah, teman-teman harus tahu dan harus mengedukasi kepada orang tua bahwa
setelah anak itu minum obat baik acetaminophen atau paracetamol dan ibuprofen, tentu panasnya tidak langsung turun ya. Biasanya suhu itu akan turun dalam 1 sampai 2 jam karena time onsetnya sekitar 1 jam ya, kurang dari 1 jam. Kemudian akan turun dalam 1 jam berikutnya. Boleh kita ulang pada pemberian paracetamol setiap 4 sampai 6 jam. Sementara pada ibuprofen biasanya lebih sedikit ya, sehari mungkin maksimal 4 sampai 3 kali saja. Dosis juga demikian. Yang kita harus paham adalah ibuprofen jangan diberikan pada anak di bawah 6 bulan. Sementara pada paracetamol boleh diberikan mulai dari neonatus sebetulnya. Hanya dosisnya disesuaikan dengan berat badannya. Ya. Kemudian ini adalah risk factor-nya. Hati-hati pada penggunaan ibuprofen ya terhadap komplikasi GI tract walaupun jarang sebetulnya, adanya perdarahan saluran cerna dan adanya gangguan pada ginjal. Tapi sampai sejauh ini jarang ya, mungkin sarankan orang tua untuk memberikan ibuprofen setelah makan ya. Sementara pada acetaminophen hati-hati pada kondisi overdosis ya. Ada kondisi anak-anak yang obesitas ya, dan penggunaan obat-obat lain seperti isoniazid, rifampicin karena dia bekerjanya itu pembuangan metabolitnya ada di liver, sehingga hati-hati pada pemberian obat-obatan yang juga proses pembuangan toksinnya atau hasil akhirnya itu di liver. Hati-hati juga dengan kontraindikasi ya. Secara umum dikatakan semua obat hati-hati apabila dia memiliki riwayat alergi berat sebelumnya. Nah, ini adalah cara kita memprediksi prognosis penyakit ya. Ada green, intermediate, dan ada high risk ya. Lihat warna kulitnya, kalau misalnya memang kulitnya masih normal, ya berarti dia baik-baik aja. Tapi kalau sudah ada tanda motling itu ceplok-ceplok kutis itu, nah itu berat ya. Kemudian aktivitasnya kok dia tidak respon sama sekali, berat. Bagaimana laju nafasnya pada anak dibedakan sesuai umur. Kalau ada tanda distress ya dia masuk merah. Kalau ada tanda shock ya juga hati-hati. Dan bagaimana dengan ini? Biasanya pada usia kita juga harus lihat dan juga harus diperhatikan gejala klinis yang lain, terutama pada kondisi yang pada susunan saraf pusat ya, itu sangat pengaruh sekali terhadap prognosis penyakit seorang anak. Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya, jadi tidak semua demam itu sebetulnya harus segera panik dibawa ke rumah sakit ya. Secara umum dikatakan demam itu dibawa ke rumah sakit kalau dia lebih dari 40 derajat Celcius, ketika anak itu mengalami kejang, ada ruam, anak dengan penyakit kronis seperti misalnya penyakit keganasan, atau yang sudah mengalami demam selama 7 hari. Sementara pada anak yang di bawah 3 bulan, kalau demam wajib ke rumah sakit. 3-36 bulan, kalau ada tanda bahaya atau demam lebih dari 3 hari, wajib ke rumah sakit, atau bila suhunya 39 derajat Celcius. Ya. Tanda bahaya mulai dari tanda RW, penurunan kesadaran, ada kebiruan, ubun-ubun cembung, kaku leher, nyeri kepala hebat, nyeri perut hebat, muntah-muntah, ada ruam, gelisah, atau mulai dehidrasi, maka semua ini adalah termasuk tanda bahaya pada demam yang wajib kita sampaikan kepada orang tua ketika kita mendapatkan demam pada anak di rawat jalan ya. Kira-kira seperti itu. Untuk demam nanti mungkin bisa disambung dengan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, sangat lengkap teman-teman ya. Sebelumnya kita langsung masuk ke sesi diskusi ya dokter ya. Ya. Ini sebelumnya teman-teman yang mau langsung bertanya secara live bisa raise hand. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk bisa langsung bertanya. Ini saya bacakan langsung dokter, ada beberapa pertanyaan langsung di Zoom dan nanti ada di YouTube juga dokter. Jadi yang pertama ini dari Cici, selamat malam dokter. Izin bertanya, untuk pasien penapisan FUO yang neonatus apabila suhu di atas 38 derajat, apakah boleh dirawat di puskesmas dokter? Dan nanti apakah cukup dengan terapi cairan saja atau langsung dirujuk sebaiknya? Ya, kalau neonatus itu sebaiknya dirujuk karena kita harus walk up infeksi ya. Jadi pemeriksaan dasarnya itu kalau neonatus darah lengkap, DRP,
kemudian urin lengkap, dan feses lengkap. Sambil kita lakukan evaluasi terapi biasanya 3 hari. Kalau memang tidak baik, biasanya kita akan lakukan kultur darah, urin, feses, dan luka. Jadi kalau neonatus itu, karena cairannya harus hitung ya dok ya. Cairan neonatus itu kan nggak hanya sekedar minum, misalnya anaknya minumnya malas, maka berapa nih cairan yang kita harus berikan melalui infus, berapa yang harus kita berikan melalui oral. Jadi untuk neonatus sebaiknya dirujuk pada terlambat ya. Siap dok. Ini ada pertanyaan lanjutannya sih dok dari Julia juga ini. Nah untuk posisinya mungkin vaskes pertama, menerima pasien dengan diagnosa malaria. Nah bagaimana kriteria untuk boleh KRS-nya ini dok? Malaria ya? Maksudnya dirawat gitu malaria di... Sepertinya dirawat di puskesmas, terus bagaimana menentukannya? Mungkin beliau dari luar Jawa ini, dok. Iya. Dirawatnya kalau di puskesmas apa aja ya? Saya belum pernah tahu nih kalau malaria di puskesmas. Mungkin yang tanya boleh ditambahkan misalnya perawatannya apa aja yang diberikan selama di puskesmas. Mungkin kita lanjut dulu ya dok, sementara mungkin dokter Cici bisa update atau kalau mau live langsung bisa langsung aja. Saya langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Nur Fitria Zahro. Selamat malam dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan ini dokter. Yang pertama, yang dimaksud orang tua keringat dingin itu bagaimana ya dok kira-kira? Ya, benar-benar. Jadi kalau kita lihat patofisiologi, coba saya boleh share screen ya dok ya? Boleh dok, silakan. Biar lebih jelas ya. Siap. Ya ini pertanyaan sejuta umat juga nih. Jadi kalau kita lihat patofisiologi demam, Nah, patofisiologi demam itu kan pada intinya sebetulnya tubuh memerintahkan kita untuk menyamai suhu kor ya. Jadi untuk kita menyamai suhu kor tubuh yang naik tadi, oleh karena adanya endogen pirogen melalui pelepasan interleukin 1,6 dan TNF-alfa interferon gamma tadi, kor temperatur kan naik ya, maka kor temperatur itu akan memerintahkan tubuh untuk menaikkan suhunya. Nah, menaikkan suhunya itu dengan cara apa? Dengan cara vasokonstriksi dan dengan cara menggigil ya. Jadi kontraksi dari otot itu kita lihat klinis anak menggigil. Jadi biasanya orang tua akan mengatakan anak saya menggigil terus demam tinggi. Itu sebetulnya adalah perintah dari otak untuk seorang anak meningkatkan suhu tubuhnya menyamai kor temperatur karena kor temperaturnya naik ya. Nah, pada saat stimulus yang diberikan ke kor temperatur itu sudah hilang, artinya kita memberikan antipiretik misalnya atau memberikan antibiotik, maka kor temperatur akan turun menuju suhu yang normal tadi, karena prinsipnya kan kita mau suhu tubuh itu normal ya, 37 plus minus derajat ya. Maka kalau suhu di kor temperatur itu turun, tubuh akan memberikan respon dengan cara vasodilatasi ya, jadi darahnya melebar, kemudian produksi keringat juga akan ditambah sehingga anaknya akan berkeringat. Nah, pada beberapa kasus orang tua mengatakan, dok, pada saat anak saya demam, kaki dan tangannya dingin. Nah, itu kan juga sering ya. Jadi pada saat tubuh kita demam, suhu tubuh itu dipertahankan di area tubuh yang yang vital ya. Jadi biasanya area tubuh yang dekat jantung, dekat paru, dia akan memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada organ-organ perifer. Jadi biasanya organ-organ perifer seperti ujung-ujung kulit itu akan dikorbankan dan suhunya akan lebih dingin daripada suhu tubuh yang vital. Karena itu kenapa pada anak-anak yang demamnya tinggi, karena dia mempertahankan organ vital, organ non vital seperti ginjal, suhunya juga akan aliran darah ke sana juga akan diturunkan sehingga seringkali kalau panasnya terlalu tinggi maka akan terjadi akut kidney injury. Kira-kira gitu dok. Baik dok. Ini sekaligus melanjut ke pertanyaan keduanya dok. Ini bagaimana membedakan menggigil sama kejang dok? Nah, karena kan makanya orang tua sering salah mengerti ya. Betul ya. Jadi kalau kejang itu
Yang berbeda dengan menggigil adalah pada saat kejang, anak pasti tidak sadar. Nah, itu aja. Jadi pada saat kejang itu kan terjadi blokade sistem kesadaran pada anak. Jadi kalau anak menggigil, dipanggil namanya masih respon, di apa namanya kita ada suara dia masih noleh, ya itu bukan kejang. Tapi kalau menggigil, kita panggil-panggil dia nggak respon dan biasanya dia ada periode apnu ya atau henti nafas sesaat sehingga pada anak terkadang didapatkan kebiruan kalau misalnya kejangnya lama. Dan karena refleksnya menurun, itu dia terkadang jadi apa? Buang air besar nggak sadar, ngompol anaknya ya. Atau misalnya karena dia gerakannya berlebihan, lidahnya sampai tergigit. Jadi yang berbeda antara menggigil dan kejang adalah pada anaknya sadar apa enggak. Terus kemudian apakah ada perubahan refleks tadi, refleks yang sebelumnya bisa dikontrol, jadi nggak bisa dikontrol. Misalnya anaknya usia 5 tahun kan dia udah nggak ngompol nih. Tiba-tiba pada saat menggigil itu kok dia ngompol, oh berarti ada perubahan refleks yang sebelumnya bisa dikontrol ketika anak itu sadar, pada saat dia kejang dia nggak sadar, nggak bisa dikontrol. Nah, gampangnya seperti itu ya. Iya. Oke, ini pasti menjawab keraguan banyak dokter-dokter di sini juga, Dok. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga, dokter. Ini kapan cut off kira-kira kita wajib memberikan obat penurun panas itu, dok? Oh, jadi pemberian antipiretik tadi di pendahuluan saya sebutkan kadang itu terlalu berlebihan ya. Ketika orang tua memberikan antipiretik di suhu 37 yang katanya sudah demam, padahal mendiagnosisnya adalah dengan menggunakan telapak tangan, sehingga over diagnosis, over treatment. Jadi sebetulnya demam itu terapinya adalah tujuan kita sebetulnya bukan menurunkan demam cepat-cepat, karena kalau kita lihat tadi patofisiologi demam, itu sebetulnya adalah suatu mekanisme protektif, tapi nggak boleh kelebihan, jangan sampai 40 derajat. Jadi kalau kita lihat AAP, sebetulnya di AAP itu ditulisnya adalah demam diberikan ketika suhu anak 38,3. 38,3 derajat Celcius suhu aksila. Tapi biasanya pada suhu itu anaknya udah rewel sekali, orang tua udah panik ya. Jadi sehingga sebetulnya terapi demam itu adalah tujuannya bukan menurunkan demam, tetapi bagaimana memberikan rasa nyaman kepada anak. Jadi kalau misalnya dia di atas suhu normal, tadi kalau aksila kan sampai 37,2, 37,4 masih normal ya. Kalau 377 anaknya sudah rewel, misalnya habis imunisasi, dia sumer 37,7, nggak bisa tidur, rewel, silahkan diberikan obat panas. Kalau misalnya ternyata dia nggak rewel, masih fine-fine aja, ya tunggu aja 38 gitu ya. 38 dia mulai rewel, berikan. Jadi sebetulnya terapi demam, pemberian antipiretik itu tujuan utama adalah memberikan rasa nyaman kepada anak, sehingga anaknya bisa istirahat, metabolismenya bisa ditekan, sehingga produksi panasnya juga akan menurun. Tapi kita ingat tadi bahwa pemberian paracetamol sama ibuprofen juga ada range interval dosis dan range pemberian obat yang aman. Jadi sebetulnya pemberian antipiretik sifatnya sangat individual, tapi rata-rata kita berikan suhu 38 ya, karena biasanya anak sudah mulai rewel. Cuman hati-hati pada anak yang memiliki riwayat kejang demam sebelumnya. Ya, ini penting nih. Jadi kalau teman-teman ketemu pasien dengan kejang demam, itu tanyakan kepada orang tuanya suhu tubuh anak sebelum kejang itu berapa. Gitu. Jadi kalau bisa orang tuanya harus catat tuh, misalnya ternyata sebelum kejang itu suhunya cuma 37,7. Maka ketika anak 37,6 udah kasih antipiretiknya. Berbeda dengan misalnya sebelum demam itu suhunya 40, dok. Ya nggak usah terlalu agresif. Ibu kasih 38 aja nggak masalah. Karena sebetulnya kejang demam itu kita mau kasih obat demam seagresif apapun, kalau memang anak itu sensitif dengan kejang, ya dia kejang aja. Jadi kita tetap memberikan pemberian antipiretik itu harus rasional. Kalau suhunya sebelum kejang dia 40, ya kita berikan 38. Kalau dia 377 sudah kejang, ya kita 375, 376 udah diberikan antipiretik. Jadi case by case. Tapi prinsipnya pemberian antipiretik itu bukan untuk mencegah kejang, tetapi bagaimana kita memberikan rasa nyaman kepada si anak tadi. Itu Dokter Kris.
Oke, Oke. oke. Mm-mm. Nah, ini sangat menjawab, dokter. Satu pertanyaan terakhir dari dokter Nur Fitriani juga, bagaimana membedakan variasi diurnal dengan tifoid, dok? Karena Nah, rasanya, kalau variasi diurnal itu, kalau tifoid itu kan trias ya, gejalanya kan ya, trias. Jadi dia demamnya harus 7 hari, ya. Ada gejala saluran cerna, baik mual, muntah, ada sembelit, ada diare, kemudian ada pusing, ya. Ya, jadi ada trias itu. Nah, variasi diurnal itu terjadi pada semua penyakit karena itu sebetulnya adalah eh, sistem yang sudah kita punya. Jadi memang secara umum kita sehat atau kita sakit, hormon kortisol yang bersifat sebagai antiinfeksi itu akan menurun pada saat kita beristirahat. Jadi ketika antiinfeksi atau kortisol itu turun, maka panas yang kalau kita nggak sakit kan harusnya tidur itu suhunya paling rendah ya. Terus antiinfeksi ya. juga turun kan, ngapain ada kortisol tinggi-tinggi karena memang kita disetting suhu tubuh rendah. Tapi pada saat kita sakit, yang namanya mediator inflamasi itu kan jalan terus. Tapi karena anti-infeksinya tidak ada pada saat malam hari itu rendah, maka biasanya orang tua itu akan menyampaikan kalau malam anaknya akan lebih demam daripada pagi hari. Sehingga Hmm. tadi pertanyaannya, apakah variasi diurnal itu terjadi pada semua penyakit? Iya, terjadi pada semua penyakit. Untuk membedakan dengan tifoid, gimana dok? Nah, kalau tifoid kan bukan hanya variasi diurnal, tapi kita harus melihat keluhan yang lain tadi. Apakah ada trias tadi saluran cerna, trias susunan saraf pusat, dan demamnya biasanya lebih dari 7 hari. Dokter Tisya. Oke, terima kasih banyak, dokter. Ya, Ini saya pindah ke YouTube sebentar, dok. ya. Terkait ada yang bertanya terkait kejang demam, apakah semua pasien itu harus di MRS, dok? Dan kalau misalnya ada keluarga yang menolak, terutama kan lagi situasi Oke. COVID gini kan biasanya banyak tuh. Benar. Nah, itu bagaimana kita KIE-nya ke pasien gitu, dok? Ya. Jadi kalau pasien kejang demam yang wajib rawat inap adalah satu, kejang demam yang pertama kali. Itu wajib nangat. Jadi walaupun kejang demamnya cuma sekali, wajib rawat inap. Kemudian kejang demam yang suhunya 40, wajib rawat inap. Kejang demam komplikata, ya. Kejang demam komplikata yang lebih dari 1 kali dalam 24 jam, wajib rawat inap. Kejang demam pada anak-anak dengan cerebral palsy ya dengan maksudnya dengan kelainan neurologis juga wajib rawat inap. Kejang demam pada anak kalau kejang demam 6 bulan ya. Mungkin usia-usia awal yang 6 bulan awal itu wajib rawat inap. Jadi kalau misalnya kita sudah konseling, kita tahu bahwa itu harus rawat inap, keluarga pasien tidak mau, maka yang kita harus sampaikan adalah satu, apabila pasien demam suhunya tadi tanyakan dulu, tadi waktu sebelum kejang suhunya berapa? Ya, kita berikan antipiretik sebelum suhu dia kejang. Kalau misalnya paracetamol boleh diulang setiap 4 jam. Kalau ibuprofen diulang setiap 8 jam, boleh setiap 6 jam. Pada beberapa kasus kalau misalnya dia punya riwayat kejang demam, boleh misalnya kita kombinasi dok. Antara ibuprofen sama paracetamol tuh boleh diracik jadi satu. Itu menurut penelitian katanya beberapa kasus lebih efektif. Jadi pemberian puyir paracetamol ibuprofen jadikan satu tuh lebih efektif. Kadang juga pada beberapa kasus ibuprofen lebih superior daripada paracetamol. Jadi pemberian antibiotiknya harus betul-betul diajarkan ya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya sudah diberikan antibiotik, jangan lupa cairannya harus tercukupi. Kompres anaknya harus diajari kompres, pakai baju tipis. Nah, seandainya sudah dilakukan semua itu dan anaknya tetap kejang, maka yang harus kita lakukan prinsipnya adalah satu, letakkan anak di tempat yang aman, longgarkan semua baju-bajunya, kemudian posisinya miringkan, tidak boleh masuk apa-apa lewat mulut karena resiko aspirasi. Kemudian bila memungkinkan direkam anaknya di video, karena itu akan memberikan gambaran klinis kepada dokternya. Nanti kira-kira ini kejangnya ke arah epilepsi atau bukan, ini general atau vokal dan lain sebagainya. Kemudian sambil lihat jam dinding. Kalau misalnya anak itu mengalami kejang demam 5 menit, ya, maka kita wajib memberikan obat anti kejang yang dari anus, ya.
Tapi Ya. kalau kejang demam simplex yang sederhana, biasanya dia akan berhenti sebelum 1 menit. Kita mau masukkan udah berhenti duluan apa namanya kejangnya. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan antikonvulsi, kejangnya sudah berhenti ya kita nggak perlu berikan. Nah tapi kalau misalnya di rumah kita konseling tadi di rumah sakit dia nggak mau minta pulang, di rumah kejang lagi ya ibu dokter wajib mengatakan nanti kalau kejang lagi harus rawat inap. Apapun kalau misalnya tadi indikasi klinis yang saya jelaskan tadi kita sampaikan dulu Bu, ini kejang pertama harus ngamar. Misalnya dia nggak mau ya tanda tangan. Tapi kita berikan apa yang harus dia kerjakan. Jangan lupa memberikan sangu ya, steroid apa stesolid yang dimasukkan dubur. Panas. Jangan lupa juga memberikan obat antipiretik yang dimasukkan dalam dubur ya. Kemudian jangan lupa juga memberikan antipiretik beserta catatan caranya. Biasanya saya gitu. Misalnya anaknya nggak bisa minum puyer dok, bisanya sirup aja ya udah paracetamol. Tapi biasanya pada pasien kejang itu dia lebih lebih respon turunnya dengan ibuprofen. Boleh misalnya di selang-seling boleh misalnya habis pemberian paracetamol nanti jarak 4 jam ibuprofen. Setelah ibuprofen 4 jam paracetamol. Tapi ini sebetulnya tidak direkomendasikan terutama pada ibu-ibu yang panik. Yang gampang panik itu apa resikonya ketuker ya ketuker tadi yang mana obat yang dimana itu nggak disarankan sebetulnya. Jadi pada ibu-ibu yang panik atau anaknya yang kejang pertama kita pilih salah satu aja ibuprofen aja misalnya atau paracetamol aja atau kalau misalnya anaknya pinter minum puyernya kita boleh kombinasikan puyer yang berisi ibuprofen dengan paracetamol. Gitu ya dok ya. Oke dok, wah ini Nah, menjawab banget ini dok. Selanjutnya dari Dokter Effendi Bagus, ya. ingin bertanya dok, kalau penggunaan metamizol itu boleh sejak usia berapa dok? Mungkin yang sering biasa di IGD kan? Ya, benar. Metamizol kalau neonatus jangan ya. Biasanya kita berikan kalau misalnya dia sudah 3 tahun ke atas ya. Kalau di bawah 3 tahun sebaiknya menggunakan paracetamol. Sebetulnya prinsipnya kan kalau yang metamizol itu diberikan secara intravena ya. Dia lebih lebih apa namanya onsetnya lebih cepat, tapi biasanya kita gunakan juga nggak lama. Kalau anak intake-nya bagus, segera di stop dan switch ke oral obat minumnya. Jadi seperti itu. Kecuali dengue ya. Kalau dengue itu agak bandel kan. Ya Dia kalau benar. misalnya dia apa ngamarnya masih panas hari ketiga, hari keempat mungkin masuk hari kelima baru panasnya turun ya. Jadi pemberian antrain, metamizol monggo aja. Boleh misalnya 3 tahun ke atas, tapi neonatus jangan, 3 bulan juga jangan, 6 bulan jangan, ya mungkin 3 tahun lah. Ya, Oke, gitu ya. siap dok. Selanjutnya dari Dokter Reisya Palmina, pada pasien usia 5 tahun dokter, leukositnya tinggi, trombositnya normal. Kira-kira DD-nya kemana ya dok? Soalnya mereka sudah cek malaria, cek Widal, urin lengkap, Dengue juga normal katanya. Kasus Leukositnya leukosit tinggi tinggi, dengan trombosit trombositnya normal. normal. Nah, anamnesisnya gimana dok? Nah, ini Anamnesisnya dulu kan, usia berapa dok? usianya 5 tahun dokter. Ya, usia 5 tahun. Usia 5 tahun itu, coba kita buka slide ya. Coba mungkin Dokter Reisya yang menyaksikan lewat YouTube bisa nambahin mungkin Ya, anamnesisnya gimana. datanya. Jadi kita bisa, Dokter Nurita bisa jawab secara lengkap nih jadinya. Hmm. Jadi kalau leukosit tinggi sama trombosit normal itu pertama kita berangkat dari keluhan dulu ya. Selalu lah namanya penyakit kan dari anamnesis dulu. Karakteristik demamnya gimana ya. Ya, betul. Mungkin nggak ada di Zoom ya dok ya? Iya, dia di YouTube. Nggak apa-apa dok, nanti saya balik aja kalau misalnya beliau nanggepin, beliau nambahin lagi. Oh, oke, ntar. Jadi balik lagi ke anamnesis, keluhannya apa, kemudian demamnya yang mana dulu. Kalau misalnya dia sudah cek kemana-mana, nggak ketemu apa-apa, jangan lupa misalnya TB ya, TB pun juga dilihat demamnya tuh suhunya berapa. Kemudian bagaimana dia responnya terhadap pemberian antipiretik. Berapa lama, kemudian fokus infeksinya tanya satu-satu. Biasanya kalau demam yang bandel itu kita cek satu-satu. Mata ada keluhan nggak, pusing nggak, nyeri kepala nggak, telinga keluar cairan nggak, mulut dilihat, batuk pileknya ada nggak, turun ke saluran cerna, kencing tanya ada keluhan nggak, cek satu-satu organnya dok. Kemudian ya kita walk up ya kalau misalnya panasnya lama,
itu kita selalu tanya dulu lingkungan rumah gimana, ada nggak yang sakit, misalnya kontak TB, ya kontak TB-nya ada, status nutrisi jangan lupa, anaknya seperti apa, ya, apakah ada keterlambatan atau enggak. Nah, monggo nanti mungkin kalau yang ini apa namanya, yang tanya tadi misalnya belum bisa terjawab, boleh nanti DM aja atau lewat dokter Kris ya, biar diterusin. Siap dok. Berarti boleh nih ya dok DM dokter nih ya Iya, nggak di apa-apa. Instagram ya. Ya, Nah itu teman-teman yang mau tanya-tanya detail lagi masih merasa bingung bisa banget nih ya. untuk reach dokter Nurita di Instagram. Saya balik ke Zoom dulu dok dari Ya. dokter Nindya. Indikasi untuk penggunaan paracetamol suppositoria dokter itu seperti apa dok? Kenapa ya? Jadi sebetulnya prinsipnya gini, paracetamol suppositoria itu kalau misalnya kita berikan oral, misalnya paracetamol sudah diberikan tiap 4 jam, panasnya bandel, nggak mau turun, terus anaknya rewel, atau misalnya kita kasih obat minum dimuntahin, kan ada tuh ya anak kecil yang Banyak minum, itu dok. minum susah banget minumnya ya, anaknya nggak kooperatif, boleh sekali kita berikan. Jadi itu menggantikan posisi obat oral. Jadi contoh misalnya jam 6 kita minumkan, jam 10 panas lagi, paracetamol masuk kan. Tapi ternyata anaknya nggak mau, nangis, muntah-muntah, apa segala macam, itu boleh kita berikan ke sup. Jadi satu indikasinya adalah bila respon terhadap penurun panas tidak baik. Yang kedua, apabila anaknya tidak kooperatif. Yang ketiga, pada anak-anak yang punya riwayat yang demam itu sangat boleh sekali, misalnya kalau misalnya 39 udah minumin 39 lagi, diberikan yang sup boleh. Jadi indikasinya adalah respon terhadap terapi antipiretik kurang baik, yang kedua anak tidak kooperatif, yang ketiga pada anak-anak yang memiliki riwayat dengan kejang demam. Oke, baik dokter. Apakah pemberiannya itu boleh rutin dok? Jadi kayak dalam satu hari itu pakai? Sebetulnya asal tepat dosis sih boleh aja ya. Cuman kita perlu ingat bahwa pemberian antipiretik sup itu kan ada rasa tidak nyaman. Ya iya betul. Kan rasa tidak nyaman. Jadi anak itu kalau sakit kan udah rewel. Ditambah lagi dengan pemberian obat panas antipiretik yang sup itu pasti tidak nyaman. Sama seperti tadi termometer rektal kan tidak boleh kita kerjakan rutin ya, kecuali pada pasien-pasien yang penurunan kesadaran atau dirawat di ICU itu baru kita gunakan rektal. Yang pemberian obat demam sup juga sebaiknya tidak rutin karena mengingat pertimbangan tadi ketidaknyamanan pada pasien. Baik dokter. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Agung Pratama. Selamat malam dokter, izin bertanya, boleh dijabarkan alasan kenapa paracetamol tidak boleh diberikan pada usia di bawah 6 bulan dok? Boleh. Ibuprofen ya yang nggak boleh. Ibuprofen yang nggak boleh ya? Ya, kalau paracetamol itu yang paling aman. Memang tadi kan ada catatan tuh, tidak boleh di bawah 3 bulan, tapi ada huruf A kecil. Itu maksudnya adalah pemberiannya disesuaikan dosisnya sesuai dengan berat badan. Ya, ibuprofen yang nggak boleh. Ibuprofen minimal di atas ini, 6 bulan ya. 6 bulan tadi dokter. Ya. Oke. Selanjutnya dari JH, selamat malam dokter, izin bertanya. Untuk tata laksana suportif memberikan kompres pada anak, itu sebenarnya kompres hangat atau kompres dingin dok? Nah ini kan biasanya sering juga jadi polemik ini dok. Jadi kan kita itu kan tujuannya mengkompres itu kan kita lihat tadi ya, cara menurunkan demam kan ada radiasi, ya itu kan dari aliran radiasi lah dari udara itu ya. Kemudian dari penguapan, kemudian konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas dari manusia ke benda yang menempel pada tubuhnya. Salah satunya ada kompres. Pada kompres itu sebetulnya referensinya itu suam-suam kuku. Jadi bukan panas ya, suam-suam kuku anget. Atau kalau misalnya repot ya pakai air dingin aja. Karena sebetulnya kalau kita lihat cara tubuh menurunkan panas itu kan dengan cara vasodilatasi dan dengan cara berkeringat. Nah, dengan cara kita memberikan kompres hangat, harapannya adalah pembuluh darah vasodilatasi ya, sehingga akan terjadi penurunan panas yang efektif. Kalau kita kompres dingin, vasokonstriksi,
nggak turun-turun ya. Kalau dikompres dengan alkohol, berbahayanya adalah menimbulkan asidosis dan penurunan kesadaran. Jadi nggak boleh pakai kompres alkohol ataupun kompres dingin. Kalau di literaturnya sebetulnya kompres itu suhunya 24, 27 gitu loh. 24 sampai 27 itu kan susah. Suhu ruangan gitu ya dok jadinya. Ya, suhu ruangan. Jadi ya wis air suam-suam kuku lah. Kalau misalnya nggak ada, waslap aja, dibasahin sama air kran. Cuman yang paling penting itu kita juga harus tekankan, cari lokasi-lokasi yang banyak pembuluh darah. Jadi jangan cuma di, atau misalnya kayak apa alat yang ditempel kecil itu kan ya, itu Ya, nggak gitu. efektif ya. Jadi kita taruh di leher, di ketiak, di selangkangan dan harus diganti secara berkala. Kalau misalnya kainnya udah nggak apa namanya udah nggak ini lagi, udah nggak hangat lagi, udah berubah suhunya ya harus kita ganti biasanya 10 sampai 15 menit. Ya. Oke, baik dokter. Saya ke YouTube lagi dokter. Oh ini dijawab dok sama dokter Risha tadi. Gejalanya itu demam muncul tiba-tiba selama 3 hari dokter. Tapi tidak ada batuk pilek, tidak ada bintik-bintik, tidak ada nyeri perut, buang air besar, buang air kecilnya dalam keadaan normal, telinga juga tidak ada keluar cairan. Jadi kayak lebih ke arah demam tok sih dok, tiga Iya, hari. iya, iya. Demamnya mendadak tinggi, suhunya berapa nggak tahu ya. Tapi Belum saya rasa belum. kalau misalnya demam masih 3 hari, itu kan tadi ada demam akut kan. Demam akut ya udah kita obatin. Kalau masih 3 hari biasanya rata-rata kan virus. Kalau misalnya dia confirm dengan pemeriksaan laboratorium terbukti dia bakterial, ya udah kita berikan dulu aja antibiotik evaluasi 3 hari. Apakah dia responnya membaik atau tidak? Ya, Hmm. itu ya. Jadi kalau 3 hari saya rasa nggak usah buru-buru kultur lah ya. Cek dulu fokus infeksinya satu-satu. Kemudian mungkin pemeriksaan dasar kayak darah lengkap. Kemudian kita lihat hapusan darah apa? Difkon ya. Difkonnya tuh dominan kemana. Habis itu kalau memang ada keluhan ke arah kencing ya kita cek urin lengkap. Nah, aja paling dok. Jadi nggak usah terlalu ini banget kecuali nanti kalau misalnya dia kita sudah obati masuk ke demam kronis tadi 7 hari. Nah, kemudian 7 hari udah dicari semuanya nggak ketemu juga masuk ke flu. Nah, kita baru cek tadi apakah dia TBC, kemudian mungkin kultur ya, kultur urin, feses, sama darah, perlu foto ronsen, ya, cek lagi kontaknya. Pemisahan dasarnya aja dulu dipenuhin CRP, prokasetonin, tadi. Kalau semua sudah negatif, baru kita masuk ke pemeriksaan autoimun tadi, anamnes, SDNA, C3, kemudian kelainan darah kayak kontes, kemudian baru negatif malignansi, baru itu negatif juga, baru ke susunan saraf pusat. Jadi kalau masih 3 hari, obatin aja. Kalau memang labnya bakteri ya diberikan antibiotik. Supaya Baik, baik, dok. Ya sih karena memang masih terlalu awal ya, dok. Kalau ya, terlalu ya, mikirnya betul. kemana-mana jadi malah kurang spesifik. Saya lanjutkan, dokter. Ada yang bertanya dari dokter Ilham Ramadan. Eh, Hmm. pasien demam ada gangguan ginjal. Oh, pasien demam dengan ada riwayat masalah ginjal, dokter. Apakah tetap boleh diberikan NSAID bila ada indikasi? Ya, Dokter. kalau demam paling aman itu pakai paracetamol. Ya, Hmm. tergantung juga kelainan ginjalnya sih. Biasanya kalau pada pasien dengan apa namanya dengan kelainan ginjal itu ada namanya adjusted dose ya. Jadi dosisnya itu disesuaikan dengan berapa nilai GFR-nya. Ada tabelnya sih itu. Ada tabelnya. Jadi kalau paling aman ya udah pakai paracetamol aja dok. Tapi kita harus lihat nilai GFR-nya, kemudian dicocokkan dosisnya di sana. Jadi kalau untuk yang kelainan ginjal jangan diberikan yang NSAID dulu ya. Itu bukan jadi pilihan pertama gitu lah ya, dok ya. Ya, bukan jadi pilihan yang Kalau pertama. kepepet baru gunakan yang adjusted dose-nya itu. Ya, tadi termasuk dalam slide saya itu ada salah satu kontraindikasi ibuprofen adalah renal impairment ya. Jadi kelainan pada ginjal. Oke, dokter. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tawang H. Izin bertanya, dokter, bagaimana cara KIE orang tua yang panik saat anaknya sudah dikasih obat namun masih demam karena takut kejang dan Ya, nggak iya. segera turun Sering gitu. itu.
Iya. Sering terus akhirnya dia pindah-pindah dokter gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu menekankan biasanya kalau pasiennya datang ke kita hari pertama, itu selalu saya bilang, Bu, ini demamnya pasti tidak akan turun langsung. Ibu nggak usah panik, kita lihat dalam 3 hari. Kalau memang itu virus ya, biarkan tubuh kita tuh latihan untuk melawan virusnya dan biasanya panas akan turun setelah hari ketiga. Jadi ibu nggak usah beri antibiotik, nggak usah ganti-ganti obat. Obatnya itu yang penting ibu minumkan, suhunya nggak sampai 40, cairan dipenuhi, pakai dijelaskan tadi ya, semuanya jelaskan. Kalau masih panas hari ketiga, ibu wajib periksa darah. Itu aja, jadi konseling. Nanti perkara nggak dikerjakan, nggak didengarkan, yaitu pilihan orang tua. Tapi memang itu sering sekali dok. Jadi misalnya habis dari puskesmas hari pertama, udah dikasih obat ini belum turun dia pindah lagi Iya. sampai akhirnya panasnya turun sendiri sebetulnya akhirnya dia sembuh itu karena memang perjalanan penyakitnya sebetulnya pada hari keempat kelima kalau demam karena virus itu asalkan dia antipiretiknya kemudian makan minumnya mau masuk hari kelima pasti turun kecuali dengue ya kalau dengue turun malah justru bahaya tapi kalau virus secara umum biasanya dia hari keempat kelima udah baik. Nah, biasanya orang-orang tadi fever fobia tadi itu dia akan shopping dokter di hari ke-1 sampai ke-4 itu sampai macam-macam antibiotik biasanya. Ya. Nah, itu yang kadang agak sulit ya kalau udah ketemu orang tua seperti itu. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan, memberikan terapi yang rasional, selebihnya adalah pilihan orang tuanya mau yang mana. Saya rasa gitu ya. Karena sekarang media sosial kan juga banyak ya, jadi mereka bisa Benar. akses dan segala macam ya. Kadang-kadang googling, searching Ya, sendiri malah googling. kemana-mana jadinya. Ya, betul. Ha-ha. Selanjutnya ini ada satu yang menarik juga dok. Apakah pasien COVID anak-anak ini punya gejala demam yang khusus atau sebenarnya sama aja dok? Nggak ada gejala khususnya. Kalau pada anak itu, COVID itu sulit dibedakan dengan keluhan penyakit lain. Karena dia mirip kan ya panas, batuk pilek, mencret, mual, muntah. Cuman yang ada kondisi khusus yang dimana anak menjadi berat itu namanya MIS-C itu ya, yang melibatkan seluruh organ seperti Kawasaki. Cuman sekarang karena memang sulit, batuk pilek biasa pun juga bisa masuk ke dalam kriteria COVID, sehingga apa yang harus kita kerjakan adalah kalau anak-anak kita batuk pilek di atas 2 tahun, ya biasakan pakai masker di rumah. Anggota keluarga lain, kalau misalnya ada anak yang batuk pilek, ya udah pakai masker. Misalnya anak yang nggak kooperatif pakai masker, orang di sekitarnya yang pakai masker ya. Kalau perlu yang ngasuh si anak yang sakit tadi adalah orang yang sama gitu. Karena misalnya kita sakit batuk pilek itu kan sebetulnya kan sudah masuk suspek ya kalau sekarang ya. Suspek harusnya di swab. Tapi kalau mau swab juga mahal, ya kan? Banyak orang PHK. Mau swab terus juga susah. Jadi yang penting kalau udah batuk pilek masuk kriteria yang suspek tadi ya udah semuanya pakai proteksi semua, pakai masker di rumah, bukan suatu hal yang aneh lagi sampai 10 hari kan 10 hari isolasi ditambah 3 hari bebas gejala itu tadi. Tapi memang panasnya nggak ada yang spesifik dan sulit dibedakan dengan penyakit lain. Yang membedakan adalah apabila di rumah ada kontak COVID dan dia mengakui ada yang sakit, yang susah kan banyak yang ditutupin kan, Nah iya benar itu dok. ya kan. Kalau dia mengakui dia dok ada yang COVID, misalnya itu mudah buat kita, oh ini kemungkinan COVID nih ya. Atau misalnya begini dok, kalau dulu di awal-awal pandemi itu gejalanya tidak seperti penyakit yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi misalnya kayak penyakit selesma itu kan 7 hari atau paling lambat 10 hari dia membaik. Ya. Ini kok sampai memanjang gitu, sampai misalnya sampai 3 minggu, terus kemudian anaknya kok cuman bukan flu biasa yang cuma batuk pilek, ada keluhan yang lain, keluhan penyerta lainnya, misalnya anaknya nggak mau makan, tenggorokannya sakit, disuruh nelan nggak mau, nah itu bisa jadi kita curiga ke sana. Jadi ada kontak atau misalnya perjalanan penyakitnya tidak seperti penyakit lazim yang sudah kita kenal sebelumnya, nah itu kita curiga ke arah COVID. Iya dok ya, jadi memang agak sulit sih kalau anak ya, karena anak juga nggak bisa ngomong kan masalahnya ya. Nggak bisa berkeluh kesah ya. Paling menolong kontaknya itu ya dok ya, kalau dari rumah ya. Iya betul.
Oke, dokter. Ini ada satu pertanyaan dari Margareta, tapi mohon maaf, mungkin karena beda topik ya. Nanti kita nggak bahas di sini. Mungkin kalau mau bisa langsung DM dokter Ita, atau nanti nunggu tentiran berikutnya nih sama dokter Ita. Oke, dok. Nebul pernah itu yang di batuk pilek dulu, dilihat aja. Ya, dokter waktu. Hmm, hmm. Terus untuk dokter Aisyah tadi sudah dijawab ya sama dokter Ita. Penjelasannya sifatnya mulai dari yang general dulu, apalagi karena sudah ada leukositosis ya, bisa mulai dari antibiotik broad spectrum. Tapi kalau memang misalnya dokter Aisyah masih mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk kalau mau raise hand bisa langsung mungkin interaktif sama beliau langsung ya. Sementara yang lain saya masih buka kesempatan, tinggal 2 menit ini dok. Nggak terasa dok, banyak banget materinya, lengkap. Iya. Tapi sangat menjawab ini dok, buat teman-teman semua pasti. Dokter Aisyah, oke. Ya. Silakan dokter Aisyah, mau bertanya dengan dokter Nurita. Mana nih? Ya. Maaf dok, saya masih lagi jaga, jadi jadi lagi video. jaga. Ya, oke, Ya. selamat jaga dok. Iya, jadi begini dok, karena saya beberapa kali dapat pasien seperti itu, dia usia 3-5 tahun kebanyakan. Demamnya mendadak 3 hari, tinggi, lalu diberikan paracetamol juga dia tidak berespon dengan baik, jadi akan sebentar baru naik lagi. Baru pemeriksaannya itu DL-nya, leukositnya tinggi, kadang beberapa juga trombositnya tinggi. Untuk pasien saya sekarang trombositnya normal. Tinggi itu sampai yang ini ya dok, sampai apa namanya misalnya enggak sih, 600 gitu kah? Oh enggak juga sih, sebenarnya sampai tinggi saya tuh 300, 200 gitu. Oh gitu. Normal, nggak terlalu ekstrim lah ya, misalnya 1 juta gitu enggak ya dok? Enggak. Lalu sudah diperiksakan semua sih dok. Kalau yang kemarin itu udah periksakan Widal, karena kan yang untuk tipes paling maksimal tuh Widal. Lalu tinggi, IgG juga negatif, terus UL juga udah lengkapnya normal. Keluhan lain nggak ada ya, cuman panas aja ya? Iya, mana aja. Dari bintik-bintik nggak ada, batuk pilek tidak ada. Terus udah akhirnya bahkan tes malaria juga, karena di sini ada endemis malaria dok, tapi itu negatif. Nah, jadi akhirnya ini yang pasien saya sekarang juga sedang seperti ini, jadi mungkin ada insight gitu dok. Iya. Jadi memang gini dok, kalau misalnya anak usia 5 tahun tuh kan udah masuk kriteria yang tadi ya di atas 3 tahun ya. Jadi kita range-nya lebih aman lah ya. Memang kalau panas hari pertama, hari ketiga itu respon terhadap antipiretik itu pasti masih naik turun. Kalau misalnya dia respon obat tadi kayak paracetamol, durasi aksinya kan cuma 4 jam ya, 4-6 jam. Jadi habis obat pasti akan panas lagi, dan itu sampaikan kepada orang tua itu suatu respon yang sangat wajar karena proses infeksinya juga masih berlangsung. Apalagi kalau virus, kita nggak bisa potong itu perjalanan penyakitnya sampai mediator inflamasi yang dihasilkan untuk menghancurkan virus tadi selesai dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi dalam 3 hari itu naik turun pemberian antipiretik wajar, tapi yang kita lihat adalah klinis pasien juga. Tadi klinis pasiennya kalau misalnya anak yang malas minum, muntah-muntah, dehidrasi, atau panasnya sampai 40, maka wajib untuk rawat inap. Tapi setelah 3 hari, misalnya masih demam, sudah betul dok, dokter lakukan pemeriksaan darah lengkap, ya, urin lengkap, Widal sebetulnya belum perlu ya kalau menurut saya ya, karena kalau misalnya dokter cekkan Widal itu hampir anak-anak Indonesia tuh Widalnya tinggi-tinggi, karena memang kan kita endemis tifoid ya. Kalau memang panasnya belum sampai lebih dari 7 hari, tidak ada trias tifoid yang lain, saya rasa nggak usah keburu-buru Widal, karena itu akan membingungkan kita sendiri gitu. Kalau misalnya mau pasti, misalnya di kota besar lebih bagus pakai IgM Salmonella Tubac itu pun kalau panasnya sudah lebih dari 7 hari. Tapi kalau lebih dari masih 3 hari, mungkin dokter cukup darah lengkap sama urin lengkap itu aja dulu kalau memang ada keluhan ke arah sana. Dan kalau misalnya proven bakteri, ya pemberian antibiotik lini pertama broad spectrum seperti amoxicillin boleh.
kemudian lakukan evaluasi ya. Kalau memang antibiotiknya tepat, 3 hari saya rasa pasti ada perbaikan. Perbaikan itu bukan hanya panasnya jadi normal, tapi yang kita lihat adalah panasnya turun jadi berapa, kemudian onsetnya itu jadi memanjang. Misalnya yang sebelum pemberian antibiotik tiap 4 jam dia demam lagi, ini jadi tiap 8 jam, 12 jam, itu jadi lebih lama gitu loh range-nya. Kalau range-nya lebih lama, maka antibiotik yang kita berikan sudah sesuai. Boleh kita teruskan sampai misalnya 5-7 hari, kemudian cek evaluasi darah lengkapnya. Itu sih secara gampang di lapangan seperti itu. Mungkin saran saya supaya nggak bingung, nggak usah buru-buru widal, kemudian suruh kontrol aja pasiennya dok. Kalau misalnya dia demamnya memanjang, lebih dari 7 hari masih demam, nah berarti harus dikonsultasikan lebih lanjut ya, karena mungkin perlu pemeriksaan tambahan yang sudah harus dikerjakan oleh dokter spesialis anak. Gitu ya. Dokter Aisyah mungkin kurang lebih gitu ya dok ya. Dok, sebenarnya kalau seperti itu penyebabnya apa ya dok? Emang apa gitu ya dok, bakterinya gitu? Iya bakteri, cuman kan kita belum ketemu fokusnya aja di mana gitu kan bakterinya ya. Iya. Fokusnya biasanya apa sebenarnya dok? Soalnya kalau misalnya 3 hari sih, kalau usia 5 tahun ya kebanyakan di ini saluran nafas ya, di RW, kemudian sama infeksi saluran kencing. Nah itu infeksi saluran kencing itu hati-hati, kadang sampel tuh bisa nggak valid kalau misalnya habis pipis itu nggak langsung dikirim sama orang tuanya sampel kencingnya gitu ya. Jadi misalnya dia kencing nih, kirimnya masih nanti 3 jam, padahal sampel kencing itu harus dikirim dalam selambat-lambatnya 1 jam. Itu sangat bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan kencingnya kayak gitu. Jadi biasa kalau usia segitu ya paling sering adalah saluran nafas, kemudian sama infeksi saluran kencing. Kalau cuma panas aja loh ya, nggak ada keluhan lain kan? iya dok. Ya biasanya itu bakterial di RW ya paling sering. Dominan neutrofil ya dok ya, Rifkonnya. Iya. Ya udah bakteri, udah kasih aja dulu dok, nanti dipantau respon klinisnya. Baik dok, terima kasih dok. Oke, sami-sami. Oke, mungkin itu sekaligus jadi penutup acara hari ini dokter. Mungkin dokter Nurita ada mau ngasih take home message buat teman-teman di sini. Take home message ya untuk demam. Saya pikir demam, teman-teman harus pegang dulu ya, bahwa kita harus perhatikan bahwa demam itu, satu, dia adalah bukan diagnosis, hanya gejala penyakit. Jadi di awal-awal anak demam, teman-teman harus bisa membedakan mana ini yang emergensi, mana yang harus rawat inap, mana yang bisa rawat jalan. Dilihat dari usianya, ya usia neonatus, kalau demam, kapanpun wajib dibawa ke rumah sakit. Kemudian dari severitasnya, teman-teman bisa memakai Yoskor ataupun Roseser kriteria untuk neonatus. Atau yang ketiga dengan prediktor subbacterial infection dengan tabel tadi yang ada di Freele dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kita harus meyakinkan orang tua gitu bahwa demam itu adalah satu proses perjalanan penyakit, tidak perlu terlalu over treatment apalagi memberikan antibiotik di awal sakit, dan harus tahu kapan anak itu harus dibawa ke rumah sakit untuk kita edukasikan kepada pasien ya. Jadi contohnya tadi kalau pasiennya ada demam usia berapapun, suhu 40, ada kejang, ada ruam, ada tanda distress nafas, penurunan kesadaran, itu wajib dibawa ke rumah sakit. Itu aja ya. Dan jangan abuse dengan antibiotik, jangan abuse juga dengan steroid. Kita sebagai dokter tetap harus bertindak rasional dan kita memberikan ilmu dan edukasi juga ke pasien bahwa demam itu pasti nggak langsung turun ya, nggak langsung turun, butuh waktu. Itu aja dok. Oke, terima kasih banyak Dokter Nurita atas sharingnya malam ini, sangat membantu, sangat mengedukasi kita semua. Terima kasih juga buat setiap peserta Internetix malam ini.